Selamat sore kawan-kawan semua. Kita berjumpa lagi di forum diskusi Megawati Institute dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dalam edisi ngabuburit menunggu menunggu buka puasa ya karena kita memang sedang berada dalam eh, suasana bulan puasa dan ini puasa yang hari ke-17 ya kawan-kawan semua. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang Argentina dan bersama kita sudah hadir para peneliti. Ada Siti Kamila Dewi yang kami panggil dengan Kati ya panggilan akrabnya. Lalu juga ada Arif Amin, alumnus Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Institut Pertanian Bogor. Lalu juga ada Faisal Rahman, sahabat kita semua, yang juga dari Sigmapi ya bersama Kati. Tentang Argentina sendiri, memang saya baru tahu juga belakangan bahwa Argentina memang sedang mengalami krisis ekonomi ya. Bahkan masyarakat di sana saking parahnya inflasi di Argentina, masyarakatnya itu sampai ada memungut makanan atau memungut sampah untuk menjadi bahan makanan, kira-kira seperti itu. Dan itu memang betul-betul terjadi. Eh, Hal ini apa ya? Memang orang itu cenderung tidak tahu ya, karena isu inflasi ini selalu tertutupi oleh sepak bola Argentina. Jadi saya pribadi itu tahu Argentina ya pasti ya Maradona, lalu yang sekarang itu Lionel Messi ya. Sebelumnya kan ada Mario Kempes tahun 68 ya. Nah, itu tahunya itu. Jadi kalau kita mencari atau mengetik Argentina di Google itu yang keluar pasti tentang sepak bolanya terus. Sehingga isu ekonomi ini tidak ketahuan. Nah, ketahuan itu kalau kita betul-betul mengketik secara rinci Argentina krisis ekonomi itu baru keluar gitu tentang berita-berita tentang Argentina. Nah, lalu pada kesempatan ini bersama kawan-kawan semua, saya bersama kawan-kawan ingin membincang tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Argentina. Masalahnya apa, lalu juga ini berlangsung dari kapan dan kira-kira sampai kapan ya. Eh, saya tahu belakangan ternyata sebenarnya krisis ekonomi ini memang sudah berlangsung sejak gelaran Piala Dunia 2022. Cuma itu tertutupi oleh euforia kemenangan Argentina sendiri ya dalam gelaran Piala Dunia eh, 2 tahun lalu ya 2022. Nah, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Bersama saya sudah ada para narasumber. Dan pertama-tama saya ingin ke Kati ya, karena Kati sudah apa mungkin meriset ya, riset-riset dari jurnal-jurnal tentang Argentina, lalu juga apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab krisis ekonomi yang ada di Argentina. Saya kira saya akan berikan kepada Kati mungkin 15 atau 20 menit gitu sambil kita dialog bareng. Silakan Kati. Iya, terima kasih Mas Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya Siti Kamila Dewi atau biasa dipanggil Kati dari Sigmapi. Mungkin menanggapi Mas Dida dulu ya, Mas Dida. Memang permasalahan Argentina ini bukan cuman pada saat 2022 maupun saat ini. Memang krisis Argentina ini juga cukup dalam dan di mana yang akan saya bahas ini terkait juga sejarah panjang ekonomi dan juga politik dan institusional dari Argentina sendiri. Gitu sih Mas Dida. Jadi kita mau melihat lebih struktural lagi bagaimana ekonomi Argentina ini bisa hancur. Gitu izin Mas Dida, saya share screen ya Mas ya. Silakan. Oke, udah terlihat ya Mas Dida ya. Oke. Saya mulai saja. Jadi memang saya akan membahas artikel atau makalah yang ditulis oleh Roxburgh
ini adalah profesor dari School of Economics and Business, University of Ljubljana di Slovenia. Ini memang makalah berjudul The Rise and Fall of Argentina. Memang pada makalah ini memang membahas Roxburgh ini secara khusus membahas tentang perkembangan ekonomi Argentina dalam perspektif sejarah jangka panjang dari pertumbuhan pesat yang terjadi selama Belle Époque dari akhir abad 19 hingga Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Dan memang ini akan menunjukkan, makalah ini menunjukkan bagaimana kehancuran institusional di Argentina ini juga mempengaruhi pembangunan jangka panjang hingga saat ini. Dan memang jika tidak ada kerusakan kelembagaan di Argentina, sebenarnya Argentina ini akan terhindar dari penurunan dan juga bergabung dengan negara-negara kaya pada saat ini dengan tingkat pendapatan serupa dengan Selandia Baru. Dan bagaimana tidak ada institusi politik de jure dan juga de facto yang berbasis luas yang menciptakan kondisi stagnasi ekonomi, kemudian ini akan sulit diatasi terlepas dari kualitas membuat kebijakan di masing-masing pemerintahan. Dan makalah ini menunjukkan bahwa transisi menuju kediktatoran ataupun transisi menuju demokrasi ini dapat menghasilkan dampak negatif terhadap pertumbuhan jangka panjang jika memang lembaga-lembaga politik de facto seperti akses yang berbasis luas terhadap tindakan kolektif bagi non-elit ini tidak mendukung perubahan kelembagaan secara de jure. Jadi secara umum memang makalah ini mengamati 28 negara termasuk Argentina di tahun 1850 hingga tahun 2012 untuk membangun dan juga membangun indeks laten institusi politik de jure dan de facto-nya. Kemudian dia dalam makalah ini juga menerapkan model struktural pembangunan jangka panjang dengan lembaga-lembaga politik de jure dan juga de facto yang bervariasi taraf waktu. Dan ini makalah ini memperkirakan kontribusi lembaga-lembaga politik terhadap pembangunan jangka panjang yang bergantung pada kondisi pembangunan jangka panjang itu sendiri. Di mana skenario kontrafaktual dengan membangun rangkaian kelembagaan alternatif secara de jure dan juga de facto tanpa adanya perpecahan kelembagaan. Mungkin itu sekelas terkait bagaimana makalah ini disusun. Kemudian sebagai pembukaan, mungkin ada snapshot sedikit terkait Argentina sendiri, bagaimana sistem ekonomi atau politiknya selama ini. Argentina sendiri ini merdeka dari penjajahan Spanyol di 9 Juli 1816, di mana sebenarnya Argentina sendiri merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, kemudian juga menjadi negara kaya karena merupakan super eksportir barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang pokok, dan juga kuat sekali di pertanian seperti kemampuannya di biji-bijian dan juga peternakan seperti sapi hingga pertengahan abad ke-20. Kemudian juga dibandingkan dengan wilayah lain, Argentina ini memang demografinya cukup unik karena populasinya penduduk aslinya lebih sedikit, keberatan penduduknya juga rendah, sumber daya alamnya sangat melimpah, jadi tanah dan lahan itu sangat banyak di sana. Dan ini juga mendorong pertumbuhan besar yang didorong oleh ekspor, meskipun negara ini memang terisolasi secara geografis dari pasar-pasar utama internasional. Dan sejak berlakunya Konstitusi 1853 atau dasar hukum Argentina sebenarnya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga modernisasi dari kelembagaan, yang memang mendorong dia menjadi peringkat 10 negara terkaya pada tahun 1913 di awal abad 20. Dan pasca Perang Dunia I, pendapatan per kapita Argentina ini justru turun karena memang ketergantungan Argentina terhadap Inggris yang saat itu juga habis-habisan untuk Perang Dunia Pertama, dari tingkat yang mendekati status ke Inggris dan status Swiss atau pendapatan per kapitanya setinggi Swiss menjadi negara berpendapatan menengah pada saat ini. Dan memang kenapa Argentina ini berbeda? Memang dalam perspektif komparatif, perkembangan kelembagaan Argentina ini berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, di mana memang Amerika Serikat ini di daratan Amerika, kemudian Kanada dan Australia juga memiliki kurang lebih karakteristik sumber daya alam yang juga sama. Setelah Konstitusi 1853, memang Argentina mulai modernisasi kelembagaan, kemudian juga dipacu dengan adanya imigrasi besar-besaran dari Eropa, seperti dari Spanyol, kemudian Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian namun dibandingkan dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, memang Argentina ini sampai saat ini memang tidak pernah menyelesaikan
transisi menuju demokrasi terbuka yang didukung oleh supremasi hukum. Ketika militer secara resmi melanggar tatanan konstitusional pada tahun 1930, Argentina memulai jalur pembangunan kelembagaan yang tidak stabil dan juga sering terjadi transisi. Jadi kepemerintahannya bolak-balik antara kediktatoran, kemudian demokrasi, kembali lagi ke diktatoran. Kemudian juga Argentina ini juga mengalami kekacauan pemilu di mana terkikisnya sistem check and balance yang memicu naiknya pemimpin populis Juan Perón. Kemudian juga kerangka kelembagaan de jure dan de facto di Argentina ini tidak stabil. Ini menyebabkan kegagalan pada penerapan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan. Sehingga ini membentuk favoritisme yang didukung pemerintah terhadap kelompok-kelompok kepentingan dominan dan juga mendorong adanya rent seeking yang meluas dibandingkan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Di sisi lain, memang kerangka kelembagaan seperti ini membuat Argentina mengalami stagnasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang buruk selama beberapa dekade ini. Dan mungkin ini timestamp dari apa yang disampaikan oleh Roxburgh dalam makalah ini. Memang ada era kolonial Spanyol, bagaimana nanti kita lihat institusinya, bagaimana pengaruhnya era kolonial Spanyol. Kemudian 1816 dari 1580 sampai 1816 kolonial Spanyol, kemudian kemerdekaan, kemudian 1853 konstitusi Argentina dibuat, kemudian di 1930 terjadinya kudeta militer. Memang di tahun 1930 sampai dengan 1983, artinya memang di abad ke-20, Argentina ini memang mengalami banyak sekali naik turun institusinya, kelembagaannya, dan juga tercatat ada sekitar 6 kali kudeta. Kemudian yang jadi titik-titik tumbuh dalam kemundurannya Argentina secara institusional itu adanya bangkitnya Juan Perón yang menjadi presiden, kemudian juga ada revolusi Libertadora, kemudian revolusi Argentina, kemudian juga Perón juga naik kembali ke jilid 2, maksudnya dia akan di periode kedua kalinya, dan juga ada kediktatoran di tahun 1976 sampai 1983 menuju transisi demokrasi sampai saat ini. Saya akan membahas beberapa timestamp ini, mungkin akan lebih jelas setelah ini. Di mana memang utamanya runtuhnya institusi dan kemunduran Argentina dalam jangka panjang. Kalau kita lihat dalam beberapa timestamp, misalnya dari kerangka dalam bayang-bayang kolonialisme Spanyol, di mana memang sebelum kemerdekaan Argentina ini merupakan prototipe dari struktur kolonial Spanyol, di mana para elit Spanyol ini melembagakan repartimento, sistem perburuhan eksploitatif yang bertumbuh pada distribusi paksa barang dan jasa kepada penduduk lokal dengan harga yang melambung tinggi. Sehingga ini membuat penduduk non-elit ini terlilit hutang yang besar dan juga permanen. Kemudian eksploitasi dan perburuan rente ini meluas, dan berbagai bentuk perbudakan dan menekan secara kritis pembentukan sumber daya manusia ini menyebabkan hampir tidak adanya peluang ekonomi bagi kelompok non-elit. Dan selama lebih dari 2 abad, dari 1580 sampai 1816, memang ada lembaga yang berfungsi untuk prototipe institusi di Argentina. Namun pada implementasinya memang pada saat 1687 ada penjualan kantor-kantor publik Argentina, ini justru dikuasai oleh elit Kreol. Elit Kreol itu adalah elit orang-orang yang beretnis campuran yang kuat di sana. Kemudian ini melemahkan otoritas dari kerajaan Spanyol yang saat itu menduduki Argentina, dan juga penjualannya menjadi salah satu dari lebih dari 1 abad sejarah kolonial Argentina, dan secara bertahap ini berkembang menjadi adanya kubu keluarga kaya dan berkuasa serta orang-orang kuat militer lokal atau caudillos di Argentina. Jadi ini yang mendasari bagaimana adanya kelompok di masyarakat di Argentina. Kemudian juga intimidasi, penyuapan, penipuan ini menjadi landasan distribusi kekuasaan politik dan juga ekonomi sejak dari kolonialisme dari Spanyol ini juga. Dan ini juga memperkuat landasan bahwa intelektual gerakan kemerdekaan melawan Spanyol pada awal abad ke-19.
Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan kelembagaan dan juga pertumbuhan ekonomi dan kejayaan Argentina. Eh, Pada era abad 19 misalnya, setelah mengalami stagnasi ekonomi selama 2 abad di bawah penjajahan Spanyol, nah, Argentina ini juga mengalami perang saudara antara Partai Unitarian dan juga Partai Federalis. Dan dalam waktu kurang dari seperempat abad, Argentina ini beralih dari keterbelakangan ekonomi dan sosial menjadi jadi provinsi dari Rio de la Plata hingga tahun 1852 menjadi pusat kekuatan ekonomi di wilayah tersebut. Rio de Plata ini yang akan eh, kemudian menjadi Buenos Aires. Kemudian juga Argentina tadi sudah sebutkan mengumumkan Konstitusi 1853 di mana kalau kita bandingkan misalnya Konstitusi 1853 itu seperti Undang-Undang Dasar 45 kalau di Indonesia itu. Jadi memang ini konstitusi ini merupakan penetapan landasan bagi sistem politik yang mengikuti model pembagian kekuasaan Republik James Madison waktu saat itu yang terdiri atas pemerintahan eksekutif, 2 kamar legislatif, kemudian peradilan independen yang mengimbangi cabang kekuasaan dari legislatif dan juga eksekutif. Kemudian 1862 ini Argentina menjadi negara federasi dan memang pemberlakuan Undang-Undang 1853, Konstitusi 1853 ini memang dianggap menjadi permulaan dari perang kolonial dan juga anarki untuk membentuk kerangka kelembagaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun konstitusi tampaknya mengakhiri ketidakstabilan politik dan juga kekuasaan kaum lokal yang kuat atau militer yang dalam lokalnya dan berjanji untuk meminimalkan kekacauan sipil dan juga berupaya memastikan peralihan kekuasaan secara damai. Jadi memang Argentina ini akan mengalami banyak sekali perpindahan kekuasaan selama masa abad 19 dan 20. Dan kemudian juga diterbitkan lagi undang-undang komersial lainnya ini untuk melengkapi apa namanya kelembagaan di Argentina. Dan setelah 1862 memang Argentina mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pada saat itu memang ada aliran modal asing dan juga imigrasi yang ekstensif bersama Italia, Spanyol dan juga Eropa Tengah yang menjadi pasokan pendatang baru terbesar. Jadi memang imigran ini menjadi sumber daya tenaga kerja di Argentina. Dan pada tahun 1896, Argentina bahkan telah mencapai kesetaraan yang luar biasa, di mana pendapatan per kapitanya pada tahun 1896 itu setara dengan Amerika Serikat. Tapi yang terjadi pada saat ini kan memang jauh sekali ya, antara pendapatan per kapita Amerika dan juga Argentina. Kemudian kita masuk ke era abad 20, di mana di awal abad 20 pada tahun 1913 pendapatan per kapitanya ini setara dengan pendapatan per kapita di Eropa Barat dan juga jauh melampaui Italia dan juga Spanyol dan Portugal. Sehingga Argentina ini tampak kokoh di peringkat negara-negara terkaya, kemudian juga salah satu negara dengan tingkat melek huruf tertinggi di dunia. Bahkan memang Argentina sendiri disebutkan bahwa dia itu dianggap sebagai negara adidaya yang setara dengan Amerika Serikat di utara Amerika, dan ini Argentina menjadi negara adidaya di Amerika Selatan. Dan kemudian selama sebagian besar paruh abad ke-20, Argentina ini dilanda kudeta militer, kudeta belasan, kemudian pertikaian hebat antara kelompok kiri dan kanan, dan juga ketidakstabilan institusional yang sangat kacau dan tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga memang sering terjadi kekacauan beberapa kali membawanya ke ambang perang saudara. Jadi yang tadi saya sebutkan di awal masih ada, jadi memang kekacauan ini bukan dari tahun 2002 aja, bukan di abad 21 aja, ternyata dari 2 abad sebelumnya juga memang sudah ada kekacauan ketidakstabilan institusional yang menjadi akar masalah ekonomi Argentina pada saat ini. Kemudian juga selama dekade terkenal atau masa kejayaannya Argentina sekitar tahun 1930-an, memang ada sebuah aliansi politik konservatif yang disebut dengan Concordancia. Ini melakukan kecurangan pemilu untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian juga pengakuan rezim militer oleh Mahkamah Agung. Ini ada ditanggapi juga dengan sikap diam pengadilan mengenai praktik kecurangan pemilu yang sistematis dan juga kecurangan redistribusi dari Undang-Undang Sens Pena tahun 1912. Ini membuka jalan bagi kebijakan populis dan reformasi kelembagaan dari Peronis. Nanti ini lebih jelasnya akan ada di bab selanjutnya. Dan memang menyusul naiknya Juan Perón ke tampuk kekuasaan atau menjadi presiden, kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan bergaya populis memang ini makin mengikis sistem check and balance
dan ini terbukti juga merugikan pembangunan kelembagaan Argentina dan juga jalur pertumbuhan jangka panjangnya. Dan memang perubahan kelembagaan dan ya, ini juga mempengaruhi di mana kebijakan ekonomi yang bersifat peronis atau yang mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Juan Perón ini menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang bergejolak dan juga pembangunan kelembagaan yang tidak stabil dengan mendistribusikan kembali keuntungan kepada kelompok-kelompok berkepentingan yang memiliki hak istimewa dan juga terorganisir dengan baik. Sehingga memang Argentina ini mengalami stagnasi produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang buruk selama beberapa dekade. Jadi itu yang awal-awal bagaimana perubahan kelembagaan era abad 19 dan juga 20 di Argentina. Dan bagaimana runtuhnya institusi dan juga pembalikan demokrasi dan juga kemunduran yang menyebabkan kemunduran Argentina di abad-abad 19 dan 20 yang tadi sudah disebutkan. Jadi sebagai dasarnya tadi Konstitusi 1853 ini dia mengacu pada prinsip federal dari model republik dari Amerika Serikat. Namun memang berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat bahwa konstitusionalisme dari Argentina ini tidak pernah memiliki landasan kelembagaan informal yang memadai. Jadi pada tahap awalnya memang ini konstitusi ini menjadi terobosan institusional dan pada periode 1907 sampai 1946 memang merupakan masa munculnya ciri-ciri kolonial yang menghambat pertumbuhan Argentina. Memang karena adanya uh, karakteristik khusus yaitu intervensi negara merkantilis, kemudian pengabaian supremasi hukum dan juga favoritisme politik yang berkembang pada periode tersebut. Kemudian juga memang meskipun ada Undang-Undang 1853 yang mengatur prinsip pemerintahan itu terbatas dengan check and balance, namun memang menurut Roxburgh ini norma sejarah Argentina yang sudah melekat adalah pemerintahan yang sangat terbatas, militarisme yang persisten, memang karena mereka banyak mengalami perang dan juga penjajahan, kemudian juga pemerintahan mandiri yang amatir, absolutisme absolutisme dari politiknya, kemudian ketegangan yang melekat antara tradisi-tradisi yang bertentangan secara mendasar. Kemudian juga kegagalan menciptakan pasar bersama, kesulitan mengembangkan lembaga-lembaga prosedural untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan juga tidak adanya peninjauan kembali dan juga rasa tidak hormat terhadap tidak hormat tradisional terhadap hukum dan juga ketertiban. Jadi memang hukum ini tidak tidak dihargai di Argentina sendiri. Dan juga budaya kelembagaan Argentina pada abad ke-19 ini berlangsung memang dari tadi disebutkan bahwa ada era kolonial Spanyol. Dengan coraknya itu di bawah pemerintahan kolonial Spanyol, Argentina sendiri bahkan tidak mampu membentuk adat istiadat dan norma-norma yang diperlukan untuk transisi berbasis luas menuju institusi dengan akses terbuka di bawah supremasi hukum yang sejati. Ini memang terbalik dengan bagaimana perkembangan di negara Amerika Serikat dan juga cabang barat lainnya. Dan memang pemilu Argentina itu dinyatakan selalu menjadi permainan kekuasaan yang bersifatnya ritual dengan partisipasi minoritas pemilih pada saat itu. Pada saat Konstitusi 1853 ini masih digunakan. Kemudian akhirnya ada Undang-Undang Sens Pena pada tahun 1912. Karena memang pada sebelum pemilu tahun 1914, serangkaian pemerintahan konservatif ini mengamankan kekuasaan mereka dengan pemilu yang curang dan juga intimidasi dari pemilih. Kemudian pada abad 19 dan awal abad 20, tekanan terhadap sistem politik yang lebih terbuka dan juga pluralis dan partisipatif ini semakin meningkat. Sehingga ini meningkatkan ketidakpuasan sosial berkisar pada partai oposisi yaitu Union Cívica Radical yang di bawah pimpinan Hipólito Yrigoyen melancarkan beberapa pemberontakan melawan pemerintah dan untuk dicatat bahwa USR ini adalah partai yang akan berperan penting untuk menyerukan diadakannya pemilu terbuka dan juga pemungutan suara rahasia di Argentina. Dan sejak adanya Undang-Undang Sens Pena disahkan, ini memperkenalkan pemungutan suara rahasia dan juga secara de jure ini melarang praktik pemilu yang curang. Meskipun ada dengan undang-undang itu juga tetap menumbuhkan akuntabilitas politik dan supremasi hukum, tapi ini juga mendorong redistribusi dan erosi hak kepemilikan. Terutama jika hal ini dalam konteks kemiskinan,
tingkat pendidikan yang rendah dan juga hampir tidak adanya kelas menengah pada saat adanya undang-undang ini. Dan Undang-Undang Sains Pena tahun 1912 ini memang merupakan manifestasi dari kebebasan politik yang lebih besar, meskipun harus mengorbankan kebebasan ekonominya, gitu. Dan setelah disahkannya undang-undang ini, memang Argentina mengalami peningkatan signifikan dalam pendaftaran pemilih. Jadi di undang-undang di Konstitusi 1853 itu secara khusus pemilih itu hanya di apa pemilih itu hanya laki-laki. Tapi di Undang-Undang 1912 ini adanya pemilih yang universal. Jadi memang semakin banyak pemilih dari rakyatnya. Kemudian meskipun begitu, dengan adanya antara tahun 1853 dan juga 1914 dari pemilihan pemilu pertama, Argentina ini memang merupakan negara demokrasi yang tidak liberal sampai tahun 1914. Nah, kemudian pada tahun 1914 dengan aktifnya Irigoyen tadi untuk mengkritisi dari pemerintahan pada saat itu, ini memainkan peran penting juga pada pengesahan UU Sains Pena yang menjadikan dia menjadi presiden di tahun 1916. Dan saat berkuasa, memang Presiden Irigoyen ini secara signifikan memperluas jumlah anggota legislatif dan mengeneralisasi praktik penunjukan pegawai administratif untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak ada sebagai imbalan atas bantuan politik. Artinya kayak bagi-bagi kursi gitu loh, Mas Ida. Bagi-bagi kursi atas dukungannya dia terpilih sebagai presiden. Dan pada masa jabatan pertamanya, undang-undang yang membekukan sewa real estate disahkan, kemudian Mahkamah Agung dengan hanya satu hakim ini yang berbeda pendapat, ini menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar konstitusi. Kemudian juga oleh karena itu juga meskipun undang-undang Sains Pena ini memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pemilu, tapi ini juga meletakkan dasar bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara populis untuk mencari rente. Yang keduanya juga akan membatasi kebebasan ekonomi dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan berdasarkan konstitusi Argentina, ia memang tidak bisa mencalonkan diri kembali pada tahun 1922. Tapi Irigoyen akhirnya digantikan oleh pemimpin dari partai yang sama, dan ketika berakhir pada tahun 1928, Irigoyen terpilih sebagai untuk masa jabatan kedua. Jadi kalau di sana itu aturannya presiden itu bisa menjadi apa dipilih lagi sebagai presiden, tapi tidak boleh secara berturut-turut gitu loh, Mas. Jadi misalnya dia kayak Juan Peron dia akan naik 2 sampai 3 kali dia pemilihan presidennya. Kemudian yang menjadi titik balik juga adalah kudeta pada tahun 1930, di mana pada tahun 1930 kudeta militer ini dibawakan dari konservatif, ini menggulingkan Presiden Irigoyen. Dan ini juga menandai dimulainya dekade terkenal yang tapi memunculkan ciri-ciri kolonial lama yang muncul kembali. Kemudian pergantian pemerintahan ini juga disertai dengan perubahan ideologi yang radikal. Lingkungan kelembagaan pada periode pasca kudeta ini sangat condong pada prinsip korporat, di mana kebebasan ekonomi dan politik yang jauh lebih sedikit dibandingkan rezim demokrasi sebelumnya. Sehingga memang pada saat itu intervensi negara yang aktif dan mandiri serta kecurangan pemilu ini justru menjadi hal yang biasa tanpa mempertimbangkan kerugian ekonomi dan juga kelembagaan dari tindakan tersebut dalam jangka panjangnya. Kemudian ada pemilu pada tahun 1931, 1937, ini memunculkan rezim militer yang bahkan melarang partai politik. Artinya tadi yang sudah di awal itu demokrasi, ini sekarang menuju ke diktatoran militer, di mana melarang adanya partai politik, kemudian membatalkan pemilu lokal, bahkan juga sampai menangguhkan konstitusi pada tahun 1853. Dan ini juga ditambah dengan banyaknya kecurangan dalam pemilu. Kemudian juga pada tahun 1932 ada intervensi negara aktif ini menjadikan tidak efisien dalam bidang ekonominya karena terlalu banyak intervensi dari negara. Kemudian pemerintahan konservatif bertahan pada tahun 1930-an dan akhirnya juga pemerintahan ini juga dikudeta lagi di tahun 1943 yang terjadi tengah-tengah kecurangan pemilu dan juga buruknya hak buruh yang pada rezim tersebut yang tidak stabil menyebabkan Kolonel Juan Peron ini yang menjadi dasar dari Peronisme nantinya yang saat itu menjadi Menteri Tenaga Kerja dan juga Kesejahteraan yang akhirnya naik menjadi Wakil Presiden.
Nah, ini bangkitnya Peron ini adalah uh, Juan Peron dan juga istrinya Eva Peron. Dan ini memang mereka berdua adalah orang yang sangat ber uh, apa ya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di ekonomi dan juga kelembagaan di Argentina. Jadi pada tahun 1946 Peron terpilih sebagai presiden dan juga mendapatkan popularitas yang tinggi karena memang banyak hal yang diangkat oleh Juan Peron untuk kelas menengah sehingga juga mendapat dukungan juga dari serikat buruh dan juga di luar dari buruknya rusaknya nanti institusi oleh Peron, tapi dia banyak menyumbangkan perbaikan pada kondisi kerja, tenaga kerja, kemudian meningkatkan jaminan sosial yang sebelumnya tidak ada. Makanya kenapa dia jadi populis dan jadi presiden yang populis pada saat itu. Dan kepresidenan Peron ini sebenarnya mempercepat kehancuran supremasi hukum, di mana Peron justru memanfaatkan kekuasaannya dengan serangkaian kehancuran institusional akibat praktik politik klientelisme, favoritisme politik, dan juga redistribusi pendapatan dan kekayaan secara populis. Kemudian juga Peron dan istrinya juga yang tadi saya sebutkan, Eva Peron, ini juga turut aktif terhadap kebijakan-kebijakan, tapi tetap mengatasnamakan atas nama keadilan sosial, meskipun kebijakan tersebut mengganggu ketentuan dari konstitusi. Nah, pada era Peron, kaum Peronis ini mengadili hakim Mahkamah Agung, memaksa mereka mengundurkan diri, kemudian menggantinya dengan hakim yang ramah terhadap kebijakan Peronis. Artinya memang Peron ini menghalalkan segala cara agar kebijakan yang dia yakini itu berjalan dengan lancar. Dan juga kaum Peronis memang memandang Mahkamah Agung itu sebagai sekutu oligarki lama pada dekade yang terkenal itu dan juga sebagai penghalang bagi reformasi sosial dan ekonomi mereka. Mereka juga memenjarakan lawan politiknya, memperluas cakupan kegiatan pemerintah di bidang perekonomian melalui serangkaian nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian juga memperkenalkan kerangka peraturan yang mendistorsi hak milik dan juga kebebasan berkontrak, meluncurkan propaganda besar-besaran pemerintah di sekolah-sekolah Argentina untuk membenarkan bahwa reformasi sosial dan ekonomi mereka itu tepat digunakan pada saat itu. Kemudian juga memperkenalkan penetapan harga dan juga menangguhkan penggusuran terhadap penyewa yang tidak membayar untuk memberi manfaat bagi penyewa konstituen di daerah pedesaannya. Sementara itu, pengendalian harga dan sewa diberlakukan yang melemahkan hak milik, ini meningkatkan biaya transaksi. Kemudian juga bank sentral digunakan untuk menutupi utang provinsi. Kemudian pengadilan perburuhan diberlakukan secara inkonstitusional, dan klientelisme ini menyebar luas dengan pembagian pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Namun, memang nasionalisasi dari perusahaan swasta ini tidak efisien, malah dampaknya menyebabkan inflasi yang merajalela dan juga ketidakstabilan makroekonomis secara subversif. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, favoritisme dan populisme gaya Peronis ini mengeksploitasi kelemahan lingkungan institusional dan juga membongkar supremasi hukum sampai ke titik kehancurannya. Kemudian era Peron yang pertama ini berakhir pada tahun 1955, jadi 1947 sampai 1955. Pada tahun 1955 ini Argentina berada di ambang perang saudara dan Peron digulingkan melalui pemberontakan militer, kudeta militer lagi nih. Dan juga dari sipil juga. Rezim militer sementara terus mengandalkan pengunduran diri paksa para hakim Mahkamah Agung, kemudian juga banyak pembatasan impor dan ekspor yang sebenarnya menjadi kunci pergerakan ekonominya, juga pengendalian nilai tukar mata uang yang juga diberlakukan. Kemudian juga dimanfaatkan karena rezim ini terus-menerus bergantung pada deklarasi keadaan darurat ekonomi. Sehingga jalan menuju supremasi hukum, liberalisasi ekonomi, dan demokrasi ini gagal mendapatkan momentumnya pada tahun 1955. Dan juga pada saat masa Peron. Kemudian, namun Peron setelah mengasingkan diri ke Spanyol, setelah sekitar 18 tahun, pada tahun 1973 dia kembali lagi ke Argentina dan juga terpilih sebagai presiden karena memang populisme dari Peron ini sendiri masih cukup tinggi. Dan juga Peron dengan istri ketiganya Isabel Martinez de Peron ini naik ke kekuasaan presiden dan menjadikan istrinya sebagai wakil presiden, dan menyebabkan kepresidenan ini menyebabkan redistribusi pendapatan dan kekayaan bergaya populis ini melalui transfer sosialnya. Kemudian juga ketika pertempuran gerilya dan kekerasan sipil meningkat, Peron mengeksploitasi lingkungan kelembagaan yang rapuh ini melalui favoritisme politik yang eksklusif berdasarkan loyalitas
pribadinya. Dan pada tahun 1974, Peron meninggal, kemudian Isabel Peron ini naik menjadi presiden. Dan akhirnya pada tahun 1976 juga Isabel Peron juga digulingkan oleh kudeta militer. Nah, ada kelembagaan yang tidak pernah sempurna yang disebutkan, bahwa memang tercatat pada tadi yang sebelumnya saya sudah sebutkan, pada periode 1930 sampai 1983 setidaknya ada 6 kali kudeta. Kemudian contohnya saja kudeta militer pada tahun 1966. Ini memicu serangkaian pemerintahan yang ditunjuk oleh militer yang menandai perubahan besar Argentina menjadi negara otoriter birokrasi. Kemudian juga penuntutan lawan politik, pencopotan Mahkamah Agung, subjugasi Mahkamah Agung kepada Kementerian Dalam Negeri, ini melalui sebuah dekret sederhana, dan juga pembatalan tadi Konstitusi 1853, ini menegaskan bahwa masih adanya kerusakan institusional, meskipun tadi sudah berkali-kali berganti, dan juga perubahan ini juga disertai dengan kebijakan ekonomi yang sangat proteksionisme yang mendukung favoritisme dari pemerintah sendiri. Sehingga pada periode antara tahun 1955, kemudian kembalian demokrasi di 1983, ini menjadi perpaduan kejam antara militarisme dan juga absolutisme yang menjadi ciri kediktatoran dari militer sendiri. Kemudian juga dengan tanpa adanya Mahkamah Agung yang independen, Argentina memang meninggalkan supremasi hukum dan sepenuhnya membongkar sistem check and balance. Dan ini loh yang menjadi kenapa tidak ada sistem check and balance, jadi ya ekonominya juga tidak berlangsung dengan baik. Kemudian juga Argentina mengalami penurunan status ketika memang berbagai corak pemerintahan yang demokratis dan juga non-demokratis ini menggunakan kerangka kelembagaan untuk menjalankan kebijakan yang disesuaikan untuk kepentingan klientelis atau secara langsung menguntungkan mereka yang berkuasa melalui hukum besi dari oligarki. Kemudian juga sejak kudeta militer tahun 1930, sebenarnya Argentina ini belum pernah menyelesaikan transisi menuju demokrasi terbuka di bawah supremasi hukum. Dan meskipun Argentina secara resmi bertransisi ke demokrasi pada tahun 1983, perpecahan kelembagaan yang disebabkan oleh ketidakstabilan dari Mahkamah Agung, kemudian adanya favoritisme politik, dan kekuasaan absolut yang berulang, ini masih tertanam kuat dalam budaya politik dan kerangka kelembagaan. Sehingga ini melemahkan fondasi pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Ini yang menjadi kunci kenapa saat ini Argentina juga masih tidak menjadi negara kaya. Kemudian memang ada beberapa transmisi yang diusulkan untuk menghubungkan kerangka bagaimana kelembagaan Argentina ini menghasilkan hasil pertumbuhan dan juga pembangunan pada abad ke-20. Secara khusus memang lembaga politik di Argentina telah banyak berubah sejak 1947 ketika Peron menjabat. Tapi ini juga memperburuk kebijakan ekonomi yang sangat fluktuatif dan juga menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi hingga saat ini. Kemudian juga yang tadi saya sebutkan bahwa Konstitusi 1853 ini hanya mengabadikan bahwa hak pilih universal hanya untuk laki-laki. Sementara pada tahun 1912, peraturan ini melalui Sans Pena menjadikan hak pilih universal bagi laki-laki dan juga adanya pembuatan daftar pemilih atau paduan elektoral. Kemudian setelah periode Perang Dunia Pertama dan Depresi besar, memang Argentina ini melakukan transisi menuju demokrasi dan peradilan independen dengan supremasi hukum yang sejati. Namun berbeda dengan negara Eropa Barat dan juga cabang-cabang Amerika seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, negara ini memang tidak pernah menyelesaikan transisinya. Dan juga memang kudeta militer pada tahun 1930 di Argentina ini menjadi presiden bagi ketidakstabilan perkembangan kelembagaan yang terjadi sejak saat itu. Kenapa makanya tahun 1930 menjadi kunci dari hancurnya kelembagaan dan institusi Argentina. Kemudian juga meskipun dengan digulingkannya demokrasi kemudian berganti dengan rezim militer, ini juga tidak memperbaiki dari ekonominya sendiri. Dan bahkan pertumbuhan ekonomi yang lambat hingga biasa-biasa saja di abad 20, di abad 20, Argentina ini memang disebabkan oleh lamanya akumulasi modal yang memang dikaitkan juga dengan kualitas institusi yang buruk dan kebijakan ekonomi yang distorsi. Jadi padahal sebelumnya pada era Spanyol dan di awal 19 itu Argentina sendiri memang dinamakan kenapa banyaknya investasi di sana, karena memang Argentina adalah disebut bahwa negara yang paling stabil secara politik. Namun saat ini karena ada kerusakan
di awal abad 20 ini menjadi negara yang paling tidak stabil secara politik. Dan memang beberapa teori memang diajukan untuk menjelaskan ketidakmampuan Argentina mengejar Amerika Serikat, Kanada, atau Australia dalam pertumbuhan ekonominya. Ada beberapa yang menekankan bahwa transmisi kemunduran Argentina dari beberapa hal. Yang pertama memang perluasan perbatasan dipangkas tanpa adanya alternatif yang berarti, kemudian serangkaian tradisi politik terkait dengan asal muasal imigran, kemudian rendahnya pertumbuhan produktivitas, kemudian tingkat ketergantungan demografis yang tinggi, dan juga rendahnya tingkat tabungan nasional di Argentina. Kemudian juga pemerintah yang tidak stabil dan seringkali tidak fleksibel, skema alokasi lahan khusus yang memihak kepada sejumlah kecil pemilik tanah besar, kemudian juga meluasnya penyewaan pertanian dan kurangnya pengetahuan pertanian, hingga terkikisnya supremasi hukum sejak tahun 1930-an dan kebijakan perdagangan dan nilai tukaran terdistorsi, inilah yang menjadikan kemunduran dari Argentina sendiri. Dan memang kesimpulannya yang disampaikan oleh Roxburgh dalam makalah ini, dasar demokrasi Argentina di Konstitusi 1853 dan Undang-Undang SNP nanti 1912, meskipun pada implementasinya menimbulkan kecurangan pemilu, penyimpangan politik, malproporsi legislatif selama puluhan tahun, dari distribusi pendapatan dan kekayaan, ini membuka jalan bagi kebijakan publik bergaya populis dan juga kehancuran institusional. Kemudian juga transisi Argentina menuju demokrasi secara resmi dilanggar ketika kudeta militer 1930, dan ini memicu kecurangan selama 1 dekade dan mengakibatkan hilangnya sistem check and balance dan juga menyebabkan Juan Perón yang naik kekuasaan, dan ini mulai rusaknya institusional sampai saat ini. Kemudian juga sistem check and balance yang ditinggalkan dan pengabaian supremasi hukum ini memicu serangkaian kerusakan kelembagaan yang berkepanjangan, dan juga ini berakibat pada pertumbuhan dan pembangunan negara tersebut selama bertahun-tahun ke depannya. Kemudian juga seandainya kehancuran kelembagaan tidak terjadi dan Argentina mengikuti tren yang terjadi pada negara-negara serupa seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dalam mengembangkan institusi politik de jure dan de facto-nya, sebenarnya output per kapita negara Argentina ini akan meningkat secara drastis, di mana diperkirakan dalam jangka panjang tidak adanya gangguan kelembagaan ini akan dikaitkan dengan peningkatan output per kapita sebesar 45%. Ini setara dengan keluarnya Argentina dari negara pendapatan menengah ke peringkat Spanyol dan Italia pada saat ini. Kemudian juga seandainya Undang-Undang Asens Pena itu tidak memfasilitasi redistribusi pendapatan dan juga kekayaan bergaya populis, perkiraan kontrol statistik di sini menyeratkan bahwa saat ini pendapatan per kapita Argentina ini akan mendekati 62% pendapatan per kapita Amerika Serikat, atau sebanding dengan pendapatan per kapita Selandia Baru dan Slovenia. Sebaliknya, justru Argentina terus mengalami ketidakstabilan institusional selama hampir 1 abad yang melemahkan keamanan hak milik, kemudian juga meningkatkan biaya transaksi, dan pada dasarnya ini menyebabkan pengabaian supremasi hukum. Dan implikasi dari analisis ini bahwa institusi politik de jure dan juga de facto yang dipinjam dari negara acuan seperti Amerika Serikat tidak akan memberikan dampak positif bagi negara, mencegah kemerosotan Argentina selama 1 abad dan juga menyusul lonjakan pertumbuhan Amerika Serikat. Jadi mungkin ini sekilas ulasan dari makalah The Rise and Fall of Argentina, Mas Dida. Mungkin itu saja, Mas Dida, dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih, Mas Dida. Sama-sama, Kati. Ternyata Argentina tuh rumit sekali ya. Jadi apa namanya, kudeta lagi, ini lagi, jadi tidak stabil dan padahal merdekanya lama sekali ya. Nah, tadi banyak hal terkait dengan bagaimana sejarah Argentina dari mulai fokus ke ekonomi politik ya. Nanti sambil jalan kita bisa berbincang bersama kawan-kawan. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan mereka itu nggak bisa rukun gitu. Artinya kan tadi ada konflik internal. Bahkan setelah mereka merdeka dari kolonialisme Spanyol itu ada apa tadi semacam perang saudara ya. Kira-kira apa konflik antara dua partai internal mereka itu. Nah, selanjutnya saya akan ke Amin ya.
Min, tadi Kati sudah berbicara banyak itu. Mudah-mudahan kamu masih kebagian itu. Iya, siap-siap Mas Ida, Nah, siap. kira-kira faktor apa aja gitu, faktor yang belum disampaikan Kati yang menurutmu itu perlu juga disampaikan kepada kita semua terkait dengan apa namanya krisis ekonomi di Argentina ini. Silakan, Baik, Min. siap-siap. Baik, Mas Dida. Jadi, izin selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Amin, biasa dikenal Amin, alumni Pascasarjana FEM IPB. Izin ingin menyampaikan, jadi memang apa yang tadi dibahas sama Kak Kati, setuju ya terkait dengan yang dia baca mengenai artikel Rise and Fall Argentina. Jadi begini Mas Dida, saya juga merujuk bacaan itu karena memang ini rujukan ini adalah artikel yang cukup populer ya di tahun 2019 karena memang sudah lebih dari 100.000 yang mengakses artikel ini. Jadi memang ini artikel merupakan artikel yang cukup favorit terkait dengan kondisi dan perjalanan panjang bagaimana perkembangan Argentina, terutama institusi-institusi berdasarkan time span yang tadi disampaikan oleh Kak Kati, yang kemudian itu mempengaruhi pendapatan per kapita kita. Jadi sedikit mengulas kembali, cuma saya di sini ingin menambahkan sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Kati tadi. Izin share screen, Mas Dida. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sudah. Eh, baik. Eh, Jadi memang Roxbrook ini juga seperti yang dijelaskan oleh Kak Kati tadi, dia salah satu associate professor di University of Ljubljana, School of Economics Business, dan dia juga tadi saya sampaikan bahwa memang sudah lebih dari 100.000 yang mengakses jurnalnya. Jadi memang kalau kita ngomong kejatuhan dan kebangkitan Argentina itu ya bisa dibilang bisa kita ambil dan bisa kita pelajari dari artikel yang sudah Roxbrook tulis ini. Jadi memang kalau kita lihat dari konteks sejarah juga ya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kati, nah, Argentina ini termasuk di antara 10 negara terkaya di dunia. Dan negara ini memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan modernisasi kelembagaan yang cukup kokoh ya. Namun memang setelah terjadinya Perang Dunia, pendapatan per kapita seperti yang dijelaskan oleh Kak Kati tadi ya, setelah Perang Dunia Pertama itu mengalami penurunan yang cukup anjlok. Dan ini sekarang negara ini beralih dari posisi yang sebanding dengan negara Swiss dan menjadi negara penghasilan yang menengah. Dan dari apa yang kita sampaikan diskusikan tadi, memang pentingnya institusi karena memang sesuai dengan konsensus di antara para akademisi bahwa memang lingkungan institusional secara signifikan itu akan membentuk dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya memang makalah ini The Rise and Fall Argentina itu menyelidiki peran lembaga-lembaga politik secara de jure dan de facto dalam pembangunan jangka panjang di sebuah negara Argentina ini. Dan kalau kita lihat dari apa yang mereka tulis, dari Rock Supruk tulis ini, penelitian ini memang merincikan kelembagaan dari waktu ke waktu, dari time span yang tadi disampaikan oleh Kakati dari 1930 hingga 1980 abad ke-20 ya, di mana memang di sini begitu secara teliti, secara runtut bagaimana perkembangan dari setiap kelembagaan atau institusi yang terjadi di setiap pemerintahan atau kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kati tadi. Dan dia melakukan atau menggunakan skema kontrafaktual. Artinya apa? Ketika dia membangun sebuah model Roxbrook di sini, apakah memang dengan kondisi-kondisi yang nanti akan dijelaskan setelah ini, bagaimana dengan kondisi kontrafaktualnya? Apabila institusi ini tidak hancur, bagaimana keadaannya? Dan keadaan yang dilihat di sini, penelitian ini adalah pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Argentina. Jadi dengan perbaikan institusi, bagaimana kondisi pendapatan per kapitanya, dan bagaimana jika adanya kerusakan dalam institusi itu bagaimana dampaknya terhadap pendapatan per kapita. Dan ini juga menyangkut dengan pembangunan suatu negara terutama di Argentina itu sendiri. Dan hasilnya ialah memang jika tidak ada kerusakan institusional, menurut Roxbrook itu Argentina kemungkinan besar akan terhindar dari kemerosotan dan mencapai tingkat pendapatan yang mirip dengan Selandia Baru, di mana memang ketiadaan institusi politik itu berbasis luas, yang kemudian itu akan menghambat pertumbuhan jangka panjang, yang kemudian itu akan berlanjut yang mungkin bisa dirasakan kondisinya saat ini, dan mungkin nanti akan ditambahkan oleh Mas Faisal ya, yang mungkin akan lebih menambahkan terkait kondisi terkini Argentina. Dan di sini kalau kita lihat, kenapa di sini kebijakan-kebijakan Peronis? Karena memang Argentina dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, memang Juan Perón ini merupakan cikal bakal daripada kondisi institusional yang kemudian ini mempengaruhi terjadinya kemerosotan pertumbuhan ekonomi, di mana memang dikenal juga kebijakan-kebijakan Peronis yang kebijakan ekonominya itu berkontribusi pada perkembangan kelembagaan yang tidak stabil.
kebijakan-kebijakan ini juga mendistribusikan kembali rente kepada kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa, yang kemudian ini akan berdampak pada produktivitas yang kemudian itu stagnan dalam beberapa periode atau dekade, dan ini memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, memang kebangkitan dan kejatuhan Argentina ini menggarisbawahi ya bahwa memang peran penting kerangka kerja institusional dalam membentuk nasib suatu negara itu, seandainya Argentina mempertahankan institusi-institusi yang kuat, perjalanannya mungkin akan sangat berbeda, dan ini akan memberikan insight baru ya bagi teman-teman semua terkait dengan studi ini, bahwa memang interaksi antara institusi dan pembangunan itu memiliki pola yang positif atau sejalur atau sejalan. Artinya memang kelembagaan yang baik, institusi yang baik ini akan berdampak pada pembangunan jangka panjang yang baik pula. Dan ini sudah digambarkan oleh Kak Katin sebelumnya ya, bahwa memang sejak, kalau kita lihat di sini, di tahun 1900 itu adalah titik pendapatan per kapita antara Argentina dan Amerika, yang kemudian itu terbilang setara ya. Namun setelahnya ini memiliki spread yang cukup, semakin lama semakin besar, artinya Argentina tertinggal daripada Amerika Serikat, terutama setelah Perang Dunia I dan Great Depression ya. Artinya memang di sini kalau kita lihat, mungkin kalau kita dari penjelasan sebelumnya bagaimana kelembagaan institusi politik itu sendiri memberikan dampak yang begitu besar terhadap perkembangan pendapatan per kapita yang ada di Argentina, yang kemudian ini dibandingkan dengan Amerika Serikat yang cukup memberikan spread yang besar ya, perbandingan yang jauh, bahkan di data dari 2010 ini sudah begitu jauh antara Amerika dan Argentina. Dan ini kalau kita lihat, tadi di awal kita sampaikan bahwa ada yang namanya political institusi secara de jure maupun de facto. Nah, de jure dan de facto yang dimaksud dalam artikel ini adalah menangkap serangkaian aturan yang mengalokasikan kekuasaan politik, yang kemudian ini disangkut pautkan dengan kerangka kelembagaan formal seperti undang-undang pemilu dan konstitusi. Itu de jure. Sementara kalau de facto yang dimaksud adalah institusi politik menunjukkan kemampuan untuk terlibat dalam berbagai bentuk aksi kolektif, yang kemudian ini akan menentang kekuasaan politik para elit. Jadi memang gambaran institusi atau politik institusi yang dibangun dalam kerangka ilmiah yang dibuat oleh Roxbrook ini adalah de jure dan de facto, dan masing-masing dijelaskan tadi bahwa de jure itu merupakan kelembagaan formal seperti undang-undang pemilu, sementara yang de facto ini adalah aksi kolektif dari berbagai macam, yang kemudian ini akan menentang kekuasaan politik para elit. Dan kita lihat di sini, apa sih itu de jure? De jure di sini data yang dibangun adalah Quality 4 Annual Database, di mana memang nantinya, karena memang kalau kita dalam model ekonometrika ya, jadi de jure dan de facto ini merupakan sebuah variabel yang string, bukan numerik, yang kemudian ini menjadi suatu PR bagi Roxbrook untuk bisa membangun variabel institusi politik dalam bentuk numerik, sehingga memang beberapa variabel seperti de jure dan de facto ini dilakukan pembangunan indeks agar nantinya de jure dan de facto ini memiliki sifat secara valid untuk menggambarkan bahwa variabel political institusi itu terbangun dari variabel de jure dan de facto. Dan kalau kita lihat di sini, kalau untuk de jure dibuat dari Quality 4 Annual Database, yang kemudian ini merupakan sebuah indikator kuantitatif dengan karakteristik rezim formal sebagai proksi sebaran kekuasaan politik de jure. Dan kalau kita lihat di sini, indeks pemerintahan ini terbagi menjadi 6 subindikator ya. Yang pertama daya saing rekrutmen eksekutif, keterbukaan rekrutmen eksekutif, kendala eksekutif, daya saing partisipasi politik de jure, kemudian ada regulasi formal mengenai partisipasi politik, dan yang terakhir ada daya saing partisipasi politik. Dan kalau kita lihat di sini de jure merupakan gabungan dari beberapa subindeks yang mengarah pada poin eksekutif dan beberapa partisipasi politik. Karena memang kalau kita lihat dari pengertian sebelumnya, de jure merupakan gabungan daripada beberapa subindeks yang demikian. Kemudian kalau kita lihat di sini, de facto merupakan indeks demokrasi Van Hanen yang dibuat oleh Roxbrook, di mana memang indeks demokrasi ini awalnya memang merupakan merupakan indeks yang menggambarkan kemampuan kelompok non-elit untuk terlibat dalam berbagai bentuk aksi kolektif, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan ini juga untuk melawan kekuatan politik kelompok elit dalam pemilu reguler yang bebas dan adil. Dan kalau kita lihat, indeks demokrasi ini terbagi menjadi 2 subindeks, indeks persaingan politik dan indeks partisipasi politik, di mana memang indeks persaingan politik ini itu disusun berdasarkan presentasi perolehan suara bagi partai-partai politik kecil dan independen dalam pemilihan parlemen.
Sementara kalau indeks partisipasi politik itu merupakan presentasi penduduk dewasa yang memberikan suara dalam pemilu. Artinya memang di sini masing-masing dari dua variabel ini kemudian itu digabungkan, dinumerikan, dilakukan proses yang namanya melalui model structural equation model untuk membentuk variabel laten yang kemudian ini akan dimasukkan ke dalam model. Dan artinya ketika dilakukan proses bukan simulasi ya, proses istilahnya sintetis ya terkait dengan pembangunan variabel institusi politik yang dibangun oleh de facto dan de jure. Alhasil memang dari kedua variabel ini memiliki nilai yang di atas standar, istilahnya standarnya itu Cronbach alpha di sebesar 0,06, artinya sementara de facto dan de jure itu berada di atas 0,06. Artinya memang dari kedua variabel ini sudah valid dan bisa menggambarkan variabel institusi politik yang kemudian ini akan berdampak pada pendapatan per kapita. Dan ini sudah diuji oleh Roxbrook bahwa memang dari kedua variabel ini sudah valid untuk bisa dilakukan dalam sebuah model. Dan ini hasil indeks yang dibuat oleh Roxbrook hasilnya. Kalau kita lihat United States atau Amerika ini memiliki indeks yang cukup stabil ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sementara kalau kita lihat di Argentina dengan berbagai macam subindeks yang dibangun, ternyata memang ketidakstabilan yang terlihat dalam indeks baik de jure maupun de facto di Argentina itu sendiri. Kalau kita bisa lihat kestabilan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sementara di sini justru ketidakstabilan yang ada pada indeks Argentina. Artinya di sini kelembagaan atau institusi yang terjadi di Argentina cukup beragam, terlebih dari apa yang dijelaskan juga tadi oleh Mbak Kati ya, bagaimana dari 1930 sampai 1980 itu memiliki gonjang-ganjing perubahan pemerintahan yang cukup besar dan ini memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemunduran ekonomi di Argentina itu sendiri. Dan ini adalah beberapa time span yang sudah disampaikan tadi, ingin merecall kembali bahwa memang apa saja sih yang terjadi kerusakan-kerusakan institusi yang di setiap kondisi-kondisi ya yang telah disampaikan oleh Kak Kati sebelumnya, di mana memang berawal dari 1930 adanya kudeta militer, ternyata memang kerusakan-kerusakan yang terjadi itu ada kecurangan pemilu, penuntutan, penindasan, begitu juga dengan bangkitnya Peron di tahun 1944 ke 1946. Dan sebelumnya ini Peron ini merupakan salah satu menteri tenaga kerja ya di Argentina, Ministry of Labor, yang kemudian juga dia dengan perjalanannya dia menjadi presiden. Dan memang ketika bangkitnya Peron itu terjadi beberapa karakteristik kerusakan-kerusakan yang memang seperti berakhirnya independensi peradilan, pengunduran diri di pasas jabatan hakim agung, bahkan adanya pembatalan konstitusi. Dan bisa lihat teman-teman Bapak Ibu semua, di sini pertumbuhan masing-masing dari periode itu berbeda-beda. Dan ini yang membuat Roxbrook ingin melihat sejauh mana atau bagaimana perkembangan institusi kelembagaan melalui proksi de jure dan de facto itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan per kapita, pertumbuhannya seperti apa. Karena kalau kita lihat dari kerusakan-kerusakan yang terjadi, ternyata memang masih terjadi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, bahkan di bangkitnya Peron itu berada di level di 1,8% atau 2%, bahkan di beberapa time span juga seperti di Revolusi Libertadora itu tumbuh 3,3%. Ini yang membuat melatar belakangi Roxbrook apakah memang justru kerusakan atau yang terjadi di kelembagaan itu memberikan dampak negatif atau positif. Inilah yang melatar belakangi Roxbrook untuk bisa membangun hipotesis ini. Dan ini kalau kita lihat sampel yang mereka buat atau Roxbrook buat itu terdiri dari 28 negara, di mana memang ini dengan time span 1850 sampai 2012, artinya terdapat 162 tahun sampel ya, yang kalau kita lihat. Dan ini seperti yang saya sampaikan di beberapa forum-forum bahwa memang sebuah negara yang maju yang kemudian memiliki level ilmuwan yang cukup bisa dibilang tinggi adalah mereka-mereka negara-negara yang memang memiliki cukup database yang sangat banyak ya, sangat besar. Bahkan ini kalau kita lihat lah 1850 artinya 162 tahun, seabad lebih database yang mereka miliki gitu loh. Dan di sini kalau kita lihat karena tadi saya bilang bahwa pengaruhnya terhadap PDB real per kapita, artinya memang ini menjadi variabel dependennya yang dibangun oleh Roxbrook, di mana memang ini berdasarkan PPP ya, International Gary Kamis, artinya memang karena ini ingin akan dibandingkan dengan Amerika Serikat, bagaimana dengan nanti perbandingannya dengan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat juga menggunakan data tahunan ya untuk bisa mengatasi bias hasil seperti yang kita tahu bersama.
di pelajaran ekonomi, dan memang ini juga akan menjadi sebuah model yang cukup robust atau kuat. Dan kalau kita lihat di sini memang meskipun 1850 datanya, namun yang perlu kita sadari juga, si Roxbrook juga menyampaikan bahwa 1850 hingga 1870 beliau menggunakan data yang interpolasi ya, untuk bisa mengisi data kekosongan yang memang belum dimiliki dengan interpolasi linear. Dan di sini hasilnya adalah kalau kita lihat de jure dan de facto. Jadi kolom 1, 2, 3, 4 ini merupakan kolom untuk variabel interaksi dari geografi, terus budaya dan semacamnya. Cuma yang perlu ingin ditekankan di sini adalah oleh Roxbrook bahwa de jure dan de facto ini memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan per kapita. Artinya kalau kita lihat pada kolom 1, menunjukkan bahwa memang peningkatan 1 basis poin dalam indeks laten itu yang dimaksud adalah de jure dan de facto, karena tadi lewat struktur equation yang model, itu memberikan peningkatan pendapatan per kapita sebesar 2,6%. Sementara untuk de facto itu 2,2%. Artinya, kalau kita lihat dari variabel de jure dan de facto dari yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa perbaikan atau suatu kelembagaan institusi yang dikelola dengan baik, artinya ini akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembangunan ekonomi, dan terutama kalau kita di sini proksinya adalah pendapatan per kapita. Dan di sini kalau kita lihat bandingan, karena tadi menggunakan PPP ya untuk membandingkan dengan PDB per kapitanya si Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat dari beberapa time span yang dijelaskan tadi, ada 8, ternyata memang kalau kita melakukan model kontrafaktual, apabila kerusakan yang terjadi di Argentina itu tidak terjadi, kalau kita lihat di sebelah kanan ini memiliki output yang lebih besar dibandingkan kondisi kenyataannya yang memang terjadi di Argentina yang institusi kelembagaannya sudah rusak. Dan ini menyampaikan, ingin menyimpulkan Roxbrook bahwa ya tadi, jika tidak adanya gangguan kelembagaan, ini akan memberikan Argentina menjadi salah satu negara kaya jika memang negara itu mengikuti beberapa tren kelembagaan perkembangan yang termasuk negara-negara yang baik kelembagaan institusinya. Kesimpulannya adalah memang seandainya kehancuran kelembagaan tidak terjadi yang ada di Argentina, yang kemudian Argentina ingin mengikuti tren-tren yang terjadi di negara-negara serupa dalam mengembangkan institusi politik dan jure dan de facto, maka output negara per kapita di negara Argentina itu akan meningkat secara dramatis. Mungkin kalau kita tarik, dan ini jika dimulai diperbaiki di sejak abad ke abad ke-19, mungkin akan mengikuti jalurnya Amerika, meskipun memang Amerika mungkin akan jauh lebih tinggi, tapi setidaknya spread yang tadi kita gambarkan di awal itu akan cukup mendekati ya antara Argentina dan Amerika. Dan kita lihat juga dalam skenario kontrafaktual, jangka panjang dari tidak adanya gangguan kelembagaan merupakan sebuah perbaikan pembangunan jangka panjang yang itu bersifat luas, kuat, dan ini akan berskala besar. Dan ini studi ini merupakan salah satu upaya pertama untuk menilai secara sistematis bahwa biaya pembangunan jangka panjang akibat kegagalan kelembagaan itu merupakan biaya yang cukup besar, yang ini akan menanggung perkembangan yang terjadi di Argentina itu sendiri kalau kita lihat. Dan implikasi dari analisis yang dilakukan oleh Roxbrook ini adalah memang institusi politik de jure dan de facto ini akan memberikan dampak positif ya, sekali lagi bahwa tadi yang kalau kita lihat de facto itu dari indeks partisipasi, indeks persaingan, kemudian yang de jure itu bagaimana kebebasan partisipasi politik yang kemudian ini akan membangun atau memberikan dampak yang positif bagi pendapatan per kapita di Argentina. Mungkin demikian Mas Dida. Terima kasih. Baik, Amin. Tadi penjelasan juga yang meneruskan ya, sebagai meneruskan apa yang disampaikan oleh Kati. Jadi memang panjang sekali dinamika politik di Argentina itu begitu rumit dan sangat apa ya, bahkan per tahun itu ada aja gitu. Ada Perang Dunia Satu juga gitu. Apakah itu menjadi faktor dari menurunnya ekonomi di Argentina ketika itu, atau ada faktor lain kira-kira ya. Nah, saya akan ke Bung Faisal ini karena Bung Faisal ini sengaja kami minta untuk menjadi apa pemantik yang terakhir karena beliau bisa merangkum, bisa merangkum apa yang dikatakan yang disampaikan oleh dua narsum sebelumnya gitu ya. Bahkan bisa mengaitkannya dengan konteks sosial politik Argentina sekarang gitu. Sebenarnya yang bikin
kami semua penasaran, itu sepak bola Argentina itu perannya di mana kayak gitu ya. Sekarang itu Bung Faisal. Jadi pengen tahu juga nih, karena kan itu kan terkait dengan ekonomi politik juga sepak bola itu sebenarnya. Ada faktor budayanya, ada faktor ekonomi politik ya dalam setiap negara yang memiliki bakat-bakat fenomenal dalam bidang olahraga tersebut. Silakan Bung Faisal. Waduh, terima kasih Mas Ida. Berat kali nih dikasih tugasnya justru berisam. Tapi kalau dari apa yang disampaikan Mas Ida ya, bagaimana bola itu, sepak bola Argentina, mungkin tidak secara eh, linear apa yang terjadi dalam perekonomian dengan khususnya sepak bola. Tapi memang di eh, apa namanya di beberapa tahun terakhir itu Argentina itu memang mengalami defisit fiskal yang cukup tinggi, Mas Ida. Nah, di sini tuh mereka cara untuk menutupi defisit fiskal ini memang cukup apa ya, bisa dibilang berbeda dengan yang lain. Gitu. Mereka nutup utang itu salah satunya dengan manipulasi. Pengembangan sepak bola mungkin resource-nya salah satunya adalah dengan manipulation. Mereka eh, apa ya, dari sektor ekonomi mereka cukup struggle, tapi mereka mencoba mencari resource eh, apa pendapatan nasional dari sektor lain. Nah, di sini mungkin Mas Dida, kalau di apa ya dalam proses Argentina ini mungkin aku menyampaikan beberapa apa ya informasi yang kiranya bisa melengkapi atau menyempurnakan dari yang Pak Kati dan Mas Amin sampaikan. Sebenarnya mereka berdua ini sudah menyampaikan secara utuh bagaimana perjalanan kondisi perekonomian ya, khususnya Argentina, eh, sehingga mereka dalam kondisi saat ini itu krisis gitu ya. Itu memang tidak lepas dari 25 tahun belakangan. Tadi juga disampaikan oleh Mas Amin bahwa kelembagaan ini menjadi aspek penting gitu ya. Kalau masalah sepak bola, nantilah pakarnya sepak bola atau tidak. Aku kurang ini, kalau secara persepak bolaan ini mungkin harus mempelajari lebih lagi ya. Nah, di sini mungkin aku akan menyampaikan beberapa materi, Mas Ida. Eh, ini adalah, aku izin share screen ya. Ini adalah sebenarnya yang aku sampaikan di sini itu adalah apa namanya eh, suatu survei yang baru aja rilis pada Februari 2024. Jadi masih fresh ini, kurang lebih baru 1 bulan ini eh, rilis dari survei. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Mbak Kati dan Mas Amin ini, kurang lebih sudah merepresentasikan, sudah secara tergambarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Freedom and Prosperity Center. Jadi di sini mereka itu apa ya? Di situ sudah jelas ya. Di situ ada kata pengantar dari Devan Acemoglu. Kalau memang kita tahu beliau ini cukup populer karena ada beberapa buku beliau yang secara seller cukup tinggi dan terkenal lah. Banyak para ekonom itu melihat beberapa buku dari dia. Salah satunya When Nation Fail dan Power and Progress. Dan ini juga tergambar dari kejadian atau fenomena yang terjadi di Argentina. Nah, di sini mereka dalam indeks indeks Freedom and Prosperity ini itu mereka menggunakan sampel sebanyak 164 negara yang terbagi dari 7 kontinen, dari Asia, kemudian Europe, kemudian ada Sub-Saharan Afrika, sampai di eh, South Africa, North Africa, Amerika juga seperti itu. Nah, dari indeks ini mereka di Freedom Exploration Center ini mereka membuat suatu indeks di mana indeks ini dibentuk menjadi 2 komponen besar, yaitu mereka melihat dari Freedom Index dan Prosperity Index. Nah, Freedom Index ini sebenarnya digambarkan dari 3 subindeks besar. Itu ada ekonomi, politik, maupun hukum. Nah, masing-masing dari subindeks ini mereka ada beberapa komponen. Nanti komponen nanti akan saya jelaskan di uh, slide selanjutnya. Nah, di sini nanti misalnya aja dari konteks ekonomi. Subindeks ekonomi ini nanti tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan bagaimana kegiatan ekonomi
di suatu negara itu sesuai dengan prinsip pasar bebas dan mendukung persaingan. Jadi konsepnya untuk mengukur dari indeks ini adalah melalui pendekatan prinsip pasar bebas dan persaingan. Bagaimana dengan politiknya? Mereka melihat dari kelembagaannya. Bagaimana mereka memilih pimpinan eksekutif, bagaimana mereka menetapkan pembatasan ataupun pengaturan terkait distribution of power dari setiap kelembagaan. Dari hukum, mereka melihat bagaimana suatu negara ini taat pada hukum, menegakkan pada aturan hukum yang telah diputuskan. Nanti skala yang diberikan itu nanti skala yang dari publikasi ini itu ada skalanya adalah 1 sampai 4. Satu nanti misalnya kalau dari Freedom Index itu free, kemudian mostly unfree, dan yang terakhir adalah unfree. Dan juga di Prosperity Index. Nah, di sini di Prosperity Index ini mereka mencoba menangkap kesejahteraan itu dari beberapa komponen. Bagaimana pendapatan mereka, bagaimana kualitas SDM yang dilihat dari pendidikan dan kesehatan, kemudian bagaimana kualitas lingkungan, dan yang terakhir adalah bagaimana kelompok minoritas ini mempunyai posisi dalam suatu negara. Bagaimana mereka tersejahterakan atau tidak dalam kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Mungkin ini profil singkat dari Argentina. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, di mana kalau kita melihat dari struktur alokasi sektoralnya ya, yang di bagian bawah itu, agriculture itu sekitar 7,7%, kemudian itu yang terendah, kemudian yang tertinggi itu jasa. Nah, saat ini Indonesia itu kurang lebih sektor jasa itu cukup dominan, baik dari uh, value maupun tenaga kerja yang terserap seperti itu. Nah, di sini untuk kondisi terkini ya, eh, memang tadi yang sampaikan Mas Ida, kalau kita hanya mendengar Argentina, paling mostly yang paling banyak muncul, algoritma yang muncul adalah sepak sepak bola. Tetapi kalau kita mengklik pakai krisis, itu memang itu yang sedang terjadi di Argentina itu. Nah, sekarang kalau dari publikasi yang tadi yang saya sebutkan itu menyampaikan bahwa inflasi mingguan pada akhir November 2023 itu mencapai 3,1%. Kalau dilihat secara tahunan, itu sudah mencapai 230%. Kemudian untuk tingkat kemiskinan, mereka itu sudah mencapai 42%. Dan kalau di Indonesia kurang lebih dari sekitar 9 sampai 10%. Nah, di sini dari publikasi ini disampaikan bahwa sebenarnya masyarakat eh, apa namanya Argentina ini frustasi. Mereka mencoba untuk mencari leader, sosok leader yang baru, di mana mereka keluar dari patron-patron tradisional party yang sebelumnya itu selalu ada apa ya, bisa dibilang sesuatu ada hubungan darah. Nanti saya akan coba sampaikan di slide selanjutnya. Nah, di sini akhirnya terpilihlah Javier Milei. Ini terpilih menjadi presiden, dan dia ini adalah dilihat sebagai sosok yang baru yang keluar dari patron traditional political system di Argentina. Terpilihnya Milei ini disampaikan dalam publikasi ini itu merupakan wujud dari rasa frustasi dari warga Argentina terhadap bagaimana gonjang-ganjing atau keterpurukan kondisi perekonomian. Ini tidak lepas dari apa namanya, kalau di sini dibilang tuh Kirchnerisme. Kirchnerisme itu adalah paham Kirchneris, yaitu dia adalah seorang apa namanya presiden Argentina di tahun 2000-an kalau nggak salah, nanti saya lupa exactly tahunnya ya, tapi nanti ada yang saya sampaikan. Jadi ini diadopsi perpolitikan itu yang mereka selama 20 tahun itu bergulir, diadopsi, dan mereka Kirchnerisme ini dari keluarga Kirchner ini berjaya selama 20 tahun dan ternyata tidak membawa perbaikan perekonomian, justru malah membuat keterpurukan ekonomi. Nah, di sini pada saat pemerintahan Milei yang baru, presiden yang baru ini, Milei dihadapi oleh beberapa problematika. Salah satunya adalah inflasi yang cukup tinggi, kemudian adalah belanja publik yang cukup tinggi pula, dan itu juga tidak efisien. Kemudian ada political atau elite capture. Political elite capture ini bisa dibilang adalah bahwa kebijakan politik yang diambil ini tidak berdasarkan dari kondisi atau kebutuhan dari suatu negara, tapi lebih ke arah
didrive oleh keinginan atau kepentingan dari kaum-kaum elit politik. Kemudian ada permasalahan korupsi, dan yang terakhir ada hal-hal lain yang memang semakin memburuk, misalnya tadi ada manipulation, kemudian ada eh, permasalahan yang dihadapi oleh Argentina yang dia sebelumnya diuntungkan oleh boom komoditas, ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan boom komoditas itu menjadi multiplier effect yang lebih banyak terhadap ekonomi. Nah, di sini Mille mencoba untuk menawarkan tiga solusi utama yang mencoba dia ambil. Pertama, dia akan mencoba untuk menghentikan proses dolarisasi, karena di situ ada ketidakcukupan ketersediaan dolar di bank sentral untuk melakukan dolarisasi perekonomian dalam jangka pendek. Kemudian Mille juga melakukan kebijakan untuk melakukan pemotongan belanja publik. Di sini memang eh, ini merupakan bukan kebijakan yang populis ya. Nah, di sini Mille merasa posisi dia, karena dia tadi itu di luar patron traditional political system, Mille merasa bahwa di sini dia mempunyai di Kongres itu posisinya cukup lemah, sehingga dia mencoba untuk membangun konsensus dengan para traditional parties ini untuk mendapatkan dukungan dari kebijakan yang coba dia ambil, baik itu karena tadi itu baik pemotongan belanja publik ini dinilai tidak populer dari cukup banyak kalangan. Dan yang terakhir adalah Mille melakukan reformasi itu melalui untuk koreksi harga dan nilai tukar. Ini adalah bentuk untuk mengurangi inflasi jangka pendek menengah ya. Tetapi untuk jangka pendek ini sendiri nanti ada dampaknya, akan ada kenaikan harga, dan semua ini akan berhasil, dari solusi ini akan semua berhasil jika ada dukungan fiskal maupun komitmen bank sentral untuk berhenti untuk mencetak uang sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah. Nah, di sini ini adalah singkat saja, mungkin karena waktunya juga sudah sebentar lagi ya kalau dari informasi yang disampaikan ke saya. Nah, di sini ini adalah bentuk dari Freedom Index, di mana di situ terlihat ada komponen ekonomi, politik, dan legal. Di komponen ekonomi, di situ ada yang cukup fluktuatif, itu adalah trade freedom ya. Nah, trade freedom ini nanti akan terlihat dari slide saya sebelumnya, bagaimana pemerintahan Argentina ini dari trade freedom ini cukup cukup dibilang pro market, dan itu cukup berubah-ubah di setiap kepemimpinan presiden yang selama durasi 95 sampai 2022, sehingga kalau kita melihat di situ trade market yang warna biru itu di bagian ekonomi subindeks itu sangat cukup fluktuatif, karena memang kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah setiap uh, pemerintahan presiden itu berbeda-beda dari satu ke yang lain. Next, nah di sini saya mencoba untuk tidak langsung berangkat pada 3 atau 5 tahun terakhir, tapi coba kita melihat bagaimana tadi permasalahan kelembagaan itu ternyata juga menjadi permasalahan yang sangat substantif di perekonomian Argentina. Jika kita melihat di tahun 1999 itu terjadi hyperinflation sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Kati, di mana pada saat itu Carlos Menem dari Right Wing Peronist Party itu menjadi presiden. Nah, di situ dia mencoba untuk memperkenalkan reformasi, suatu bentuk reformasi yang pro market, yaitu dia mencoba untuk mengadopsi Washington Consensus. Apa itu Washington Consensus? Itu adalah salah satu paket kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh kalau tidak salah oleh IMF, kemudian oleh World Bank juga, dan pemerintahan Amerika, di mana kebijakan paket kebijakan ekonomi ini dipertujukan untuk negara-negara berkembang agar keluar dari krisis. Jadi semacam bentuk guidance gitu. Dan ini menjadi suatu paket kebijakan ekonomi yang harus dipatuhi oleh satu negara. Nah, di sini kebijakan ini tuh sebenarnya pro market, di mana salah satunya adalah bentuk liberalisasi perdagangan, kemudian ada privatisasi dan liberalisasi keuangan fiskal. Nah, di tahun 2021, karena adanya gejolak permasalahan yang dihadapi oleh Kapolda ini, akhirnya dia membentuk currency board. Yang tujuannya adalah bagaimana currency board ini menurunkan inflasi yang cukup tinggi, sehingga mampu nanti
penurunan inflasi ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang saat itu terjadi tahun 2021 itu adanya masih hal yang sama. Jadi di tahun 2023 ini ternyata uh, insufficient fiskal ini juga masih menjadi problematika yang selama 20 tahun lebih ini juga mereka dari pihak Argentina itu belum mampu menyelesaikan. Kemudian ada overvaluation dari exchange rate. Dengan adanya permasalahan itu, permasalahan sosial pun juga akhirnya juga berdampak, yaitu di mana pengangguran juga sangat tinggi. Di tahun 97-98, Argentina belum selesai dengan permasalahan yang ada. Mereka juga dihantam dengan adanya krisis Asia pada tahun 97 dan adanya Brazilian real devaluation pada tahun 2098. Rezim yang mereka anut adalah rezim fixed exchange rate yang akhirnya membuat mereka tuh susah untuk ekspor untuk agar tetap kompetitif. Yang akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi, mereka mengalami resesi dan pengangguran semakin meningkat. 1 tahun kemudian, dengan adanya problematika yang semakin kompleks itu, pihak oposisi mengajukan pada saat pemilu, pihak oposisi itu mengajukan figur, yaitu ada Fernando de la Rúa. Akhirnya figur oposisi ini, Fernando ini memenangkan pemilu, tetapi ternyata setelah menjalani pemerintahan, ternyata dia juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan khususnya terhadap stagnasi ekonomi dan overvaluation dari nilai tukar Argentina. Di tahun 2021-2022, karena tidak mampu Fernando, mereka mengalami krisis yang besar sehingga terjadi deep crisis dan ini menjadi salah satu great depreciation dari Argentina yang nilai GDP-nya itu turun kurang lebih sekitar 20%. Krisis ini mencakup dari gagal bayar utang dari negara, kemudian ada bank run yang memaksa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan Corralito. Jadi kebijakan Corralito itu kurang lebih juga sama dengan konteksnya dengan Indonesia ketika ada bank rush itu. Jadi pembatasan jumlah uang yang boleh diambil dalam durasi waktu tertentu oleh nasabah. Di situ juga dengan adanya problematika yang moneter yang cukup krusial ini juga terjadi berdampak pada keresahan sosial yang makin parah. Nah, akhirnya menyebabkan Fernando ini sekitar 2 tahun 3 tahun ini dari pemerintahan dia akhirnya mengundurkan diri dan diganti oleh Eduardo Duhalde. Itu dari right wing Peronis yang pada pemerintahannya dia ini mulai mengadopsi kembali uh, dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya pada saat pemerintahan Carlos Menem, yaitu mereka mencoba untuk pro terhadap market. Selang 2 tahun ketika ada pemilu, left-wing Peronis ini memenangkan presiden election di tahun 2003, di mana pada saat itu pemimpinnya adalah Néstor Kirchner. Inilah yang tadi Kirchnerisme ini, nah ini adalah cikal bakalnya dari Kirchnerisme itu dari tahun 2003. Dia berhasil menjadi presiden dari 2003 sampai 2007 dan dia berusaha dinilai berhasil mengolah sistem politik akibat krisis yang terjadi atau deep crisis dan great depression yang terjadi pada 2001-2022. Di 2027 dia tidak berhenti di situ, istrinya menggantikan suaminya yang sudah purna tugas. Si Christina ini cukup panjang proses pemimpinannya, 2 periode, di mana Christina ini dinilai berhasil menjalankan pemerintahan yang apa ya, yang dinilai cukup berhasil karena keberhasilan ini juga tidak lepas dari keuntungan kondisi yang diterima mereka, yaitu adanya boom komoditas, yaitu pada saat itu harga kedelai itu cukup tinggi dan diuntungkan juga oleh suku bunga The Fed yang rendah seperti itu. Nah, di tahun 2012-2015 permasalahan terkait belanja publik itu juga masih tinggi. Insufficient public expenditure juga masih tinggi. Diperburuk dengan keadaan bumi komoditas yang sudah berakhir sehingga sumber pendapatannya juga mereka akan berkurang. Disinilah terjadi dinamika
permasalahan yang baru, di mana ketidakseimbangan neraca makin terlihat, ekonomi stagnan, fiskal memburuk, inflasi terus naik, dan pemerintah terus menerapkan restriksi akses terhadap valuta asing. Harapannya mampu harapannya mampu mereduksi keterpurukan dari kondisi ekonomi. Kondisinya ini nanti akan terlihat dari tadi yang terlihat dari indeks economic evidence. Tidak hanya yang kita bidang, tapi sebenarnya juga ada indeks dari politik. Karena di situ juga ada tadi itu apa namanya civil uh, liberty, di mana kebebasan sipil itu juga terganggu pada periode-periode tahun. Desember 2015 uh, ada pergantian pemerintahan. Di situ Mauricio Macri itu adalah pemimpin koalisi politik Tobias itu menjadi presiden di tengah kondisi perekonomian yang mengalami gagal bayar, kemudian ada large excess supply dari mata uang peso, kemudian ada defisit fiskal yang semakin tinggi, overvalue exchange rate, kemudian ada restriksi impor karena mata uang sebagai respon dari mata uang nilai tukar mata uang. Kemudian ada current account yang semakin mengalami defisit dan ekspor menurun dan cadangan bank sentral juga semakin defisit. Di sini Makri mencoba untuk mengadopsi kembali kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro market. Misalnya mereka mencoba untuk membatasi aliran modal yang sebelumnya diatur akhirnya dihapus. Jadi pembatasan aliran modal itu dihapus. Kemudian kebijakan untuk meningkatkan kompetisi pada beberapa sektor sehingga mendukung kompetisinya itu terus didorong. Kemudian ada penguatan kerangka kelembagaan dan penyimpangan anggaran secara bertahap. Nah, di tahun 2018 terjadi fenomena eksternal di mana The Fed menaikkan suku bunga. Di situ menghambat pemerintahan Argentina sebagai upayanya untuk menutup defisit fiskal yang ternyata mereka masih bergantung pada pembiayaan dari international credit market. Persamaan itu terjadi adanya penolakan Kongres yang cukup besar-besaran terkait fiskal yang akan diambil pada saat itu, khususnya dalam penurunan nilai tukar yang akhirnya dampak dari semuanya ini mereka jatuh lagi kembali pada resesi. Pada tahun 2019 memang bisa dibilang ada sedikit terjadi perbaikan fundamental, tetapi ini tidak bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Karena apa? Karena inflasinya masih dirasa tinggi, karena masih mencapai 50%, dan ekonomi resesi ini itu terjadi di 3 tahun dari 4 tahun kepemimpinan dari Makri. Artinya eh, dari kepemimpinan Makri ini banyak masa resesinya dibandingkan tidak. Nah, kemudian pada saat ada election, di sini muncullah sosok Cristina Fernandez, The Kirchner ini menjadi yang tadi yang istrinya dari eh, apa presiden sebelumnya tadi di apa Nestor Kirchner ini pada pemilu kali ini dia menjadi wakil presiden dari Alberto Fernandez. Di saat yang bersama juga dari apa yang kebijakan yang sudah diadopsi tadi sebelumnya, di sini mereka balik lagi eh, apa namanya kebijakan yang pro market dan pro competition. Artinya back to back perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Argentina ini yang membuat sebenarnya keterpurukan dari Argentina itu sendiri. Mungkin suatu uncertainty, udah globalnya uncertainty, kebijakan domestiknya pun uncertainty. Inilah yang investor ini juga menjadi dilema yang melihat kondisi dari Argentina. Di tahun 2020, semua negara dihantam COVID-19. Ini semakin memperburuk kondisi Argentina, defisit fiskal makin dalam. Mereka mencoba untuk melakukan restrukturisasi utang baru, di mana Argentina kehilangan sumber akses pembiayaannya dari internasional, yang akhirnya mereka mencoba untuk membiayai defisit fiskal itu dari utang domestik dan meng-create uang. Padahal meng-create uang ini, mencetak uang ini adalah salah satu syarat bagi keberhasilan Argentina untuk keluar dari krisis. Di tahun 2022-2023 terjadi eh, pemilihan presiden, tetapi pada saat itu pemulihan ekonomi pasca pandemi itu ternyata eh, apa namanya ekonomi mereka itu
justru bukannya malah pulih pasca pandemi, malah justru mereka kembali resesi di kuartal 4 tahun 2022. Yang akhirnya semakin memperburuk bank sentral, kondisi bank sentral yang mereka kehabisan cadangan devisa dan inflasi diperkirakan sudah mencapai 210% kata Bapak Tiga, yang akhirnya muncul sosok Milei tadi. Nah, kemudian dari Prosperity Index, bagaimana kondisi dari Prosperity Index? Memang tidak banyak berbeda ya. Kondisinya Argentina ini memang ada beberapa aspek, khususnya pada inequality, pada ketimpangan. Ini kurvanya cukup fluktuatif. Meskipun kondisi Argentina secara overall untuk region Latin Amerika itu masih di atas dari rata rata. Tetapi inequality dari uh, Argentina ini cukup fluktuatif. Ini tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh uh, pemerintah gitu. Dan terakhir ini, slide terakhir ya, mungkin singkat saja. Jadi kalau dari prosperity ini ada 4 komponen yang saya coba untuk kelompokkan terkait indeks ini, di mana kalau income ini terkait daya beli, kebijakan ekonomi yang berkelanjutan itu dinilai menimbulkan biaya pada jangka pendek. Dan ini membutuhkan waktu untuk memberikan dampak positif pada ekonomi dan manfaatnya itu akan dirasakan dalam jangka panjang. Ini adalah mungkin bisa dilihat ini adalah bentuk cost. Memang dalam jangka pendek itu cukup costly, tetapi jangka panjang itu memberikan dampak ekonomi yang cukup positif. Ketimpangan ketimpangan di Argentina itu meningkat jadi dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja publik yang sangat masif sehingga mereka pada kondisi defisit, khususnya dalam uh, belanja ini adalah khususnya dalam menurunkan kemiskinan. Permasalahan pada keberlangsungan dari mixed policy, baik fiskal dan moneter, ini juga menjadi problematika dari waktunya kondisi ketimpangan. Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya krisis pada tahun 2018 dan pandemi 2022. Dan sejak tahun 2021, inflasi meningkat secara signifikan dan semakin memperburuk kondisi kemiskinan. Kemudian terkait kesehatan dan pendidikan, kinerja pengembangan kesehatan dan pendidikan itu memang ditentukan oleh pemanfaatan dari perkembangan GDP yang ada. Komoditas dan keberlanjutan ekonomi itu tidak mampu dimanfaatkan oleh Argentina. Nah, justru kebijakan positif itulah yang semakin diadopsi dan mereka tidak melakukan perbaikan pada sektor sosial ekonomi jangka panjang, yaitu khususnya di aspek pendidikan dan kesehatan. Karena itulah tidak heran kenapa GDP per kapita dalam 15 tahun terakhir itu cukup uh, stagnan ya, relatif sama. Kemudian terkait lingkungan, meskipun terdapat sedikit peningkatan indeks dari Argentina pada tahun 2016, indikator lingkungan ini dinilai hampir tidak berubah selama 20 tahun terakhir. Kita tahun 2016, peningkatan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan terkait bauran energi menjadi energi terbarukan. Tetapi ini dinilai dampaknya tidak signifikan. Mungkin kurang lebih itu Mas Ida. Jadi memang keberlangsungan kebijakan baik mixed policy dari fiskal maupun moneter ini juga dinilai menjadi aspek penting bagaimana Argentina ini mampu keluar dari krisis. Itu, Mas Ida. Terima kasih. Baik, Bung Faisal. Jadi yang sejak awal saya jadi bertanya-tanya ya, kira-kira masalah mendasarnya itu apa sih dari Argentina itu ya? Jadi kalau misalnya kita kan Indonesia ya, saya kan tahu sejarah Indonesia lah, meski sedikit. Kalau di Indonesia itu kan eh, kita itu bersepakat gitu ya, di bawah kolonialisme Belanda, lalu ada era pergerakan, lalu di situ ada perjuangan kemerdekaan, dan kita semua bersepakat gitu untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dinamika politik, tapi tidak separah yang terjadi di Argentina gitu ya. Nah, kalau di kita kan jelas ya, para pendiri bangsa itu kan sangat terbuka gitu. Entah itu dari kelompok Islam dan juga kelompok nasionalis. Kelompok Islam itu terbuka dari aspek-aspek isu nasionalisme, sementara kelompok nasionalisme itu juga terbuka dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, itu kan nah, sementara di Argentina itu sebenarnya masalahnya itu apa gitu ya? Apakah karena memang orang-orangnya tidak mau terbuka gitu ya, sehingga
alergi dengan nilai-nilai demokratis, lalu juga ingin atau punya hasrat untuk memperpanjang kuasanya, ya entah siapapun itu yang berkuasa di sana gitu. Itu pertanyaan yang ada di pikiran saya sih gitu ya. Nah, terus selanjutnya saya ingin membuka kesempatan kepada kawan-kawan yang ada di forum ini bisa menyampaikan pendapat dan juga bisa eh, menyampaikan pertanyaan kepada para pemantik diskusi kita pada kesempatan ini. Silakan. Oke. Mungkin Mungkin Bung Gida kalau ya silakan Bung Islam. ya mungkin ke Mas Faisal sama teman-teman lain sih, Mbak Kati sama Mas Arief juga mungkin Mas Arief Amin bisa menambahkan. Jadi apakah diceritakan di buku tersebut gitu soal gimana kondisi perusahaan swasta di Argentina dengan sistem mungkin rezimnya yang berganti-ganti gitu. Apakah mereka ikut ikut hancur kemudian tumbuh kembali atau seperti apa gitu? Karena kalau misalnya kita kita lihat misalnya kayak di Korea Selatan itu kan juga rezimnya berganti cukup cukup fluktuatif juga tuh karena presiden di sana hanya bisa satu kali kalau nggak salah dalam jangka waktu 5 tahun saja. Tapi perusahaan swastanya sudah cukup 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 settle gitu sehingga perekonomian mereka relatif bisa stabil. Nah, gimana kasusnya di Argentina? Mungkin dijelaskan di buku itu. Terima kasih Mas Gida, teman-teman. Baik. Silakan Bung Amin silakan ingin menanggapi. Izin ya. Jadi memang kalau kita Silakan. lihat, siap, paling izin menambahkan aja kalau kita lihat dari situasi yang terjadi di Argentina. Jadi memang kalau misalnya memang tidak sesuai, mohon maaf, tapi saya ingin menggambarkan apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Dida juga, menyambung dengan apa yang ditanyakan Mas Dida. Faktor apa sih yang memang saat ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap terjadinya krisis yang terjadi di Argentina ya. Memang kalau kita lihat behavior masyarakat yang ada di Argentina itu salah satunya dari sisi ekonomi adalah cenderung menyimpan uang yang banyak di rumah. Salah satu faktanya ya. Jadi memang yang terlihat dari beberapa bacaan, beberapa masyarakat di Argentina itu cenderung menyimpan uang di rumah dan istilahnya tidak begitu tertarik dengan kondisi-kondisi yang terjadi untuk mereka untuk menabung dan semacamnya. Artinya memang ketika uang itu cenderung berada di tangan masyarakat, ini akan memberikan dorongan ya terhadap ya tadi kalau kita lihat mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi pembiayaan atau kredit yang terjadi di sana itu cenderung memberikan tingkat DPK yang rendah ya kalau kita lihat kalau memang masyarakat di sana cenderung tidak mau menabung istilah sederhananya dan ini juga akan memicu tadi ya ketika ekonomi ingin bergerak di mana memang setiap sektor itu membutuhkan pembiayaan dan semacamnya ini cenderung ya tadi memberikan beberapa sektor yang membutuhkan pembiayaan untuk ekspansi itu cenderung lambat sehingga memang ekonomi tidak begitu gerak, tidak begitu istilahnya merespon sehingga memang kalau kita lihat ya bisa dibilang ya tadi apa namanya output itu kurang memberikan peningkatan yang cukup signifikan dan kalau kita lihat juga di satu sisi apa yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang kemudian itu saling terpadu itu juga menjadi permasalahan yang cukup cukup pelik ya di Argentina karena memang kalau kita lihat di sini terjadi dolarisasi juga di Argentina pelemahan peso yang cukup kuat cukup besar cukup tajam artinya memang eh, berbagai macam faktor namun kalau kita lihat pada intinya yang terjadi di Argentina ini adalah eh, yang menghambat adalah kebijakan moneter ya yang terlalu berdampak sehingga memang ini berperan penuh terhadap terjadinya krisis Argentina saat-saat ini. Dan salah satunya juga kalau kita lihat IMF juga sudah memberikan sumbangan dana ya sebesar 4,7 miliar USD di tahun ini awal Januari lalu di mana memang ini dana ini juga digunakan untuk restrukturisasi utang yang dimiliki oleh Argentina dan ini juga akan berpengaruh terhadap ya tadi kembali lagi bahwa peso juga sudah mengalami pelemahan artinya memang
entah entah ini dana abadi atau dana memang yang kemudian ini menjadi salah satu dana sumbangsi IMF, atau memang ini juga akan mempengaruhi tingkat uang beredar juga. Ini akan mempengaruhi tadi ya, kalau misalnya uang sebanyak itu datang dan kemudian ini akan mempengaruhi juga ya tadi, apakah ini akan tetap mempengaruhi pelemahan peso atau memang tidak. Kalau memang iya juga, kan ini juga akan memberikan dampak yang juga cukup signifikan, meskipun itu juga cuma dana yang tidak terlalu besar ya. Tapi kan ini kan karena memang sudah terlalu lemah mata uang Argentina, ini akan juga akan berdampak buruk ke depan. Mungkin itu Mas Dida, Mas Islam. Ini Masih di kita masih di Oke. meeting udah. Min, kamu kan suka menonton sepak bola nggak ya? Ya, Jadi suka gini, suka Mas. nah, jadi maksudnya Argentina itu kan eh, pemasok striker top ya. Iya. Ada Sergio Kun Aguero, lalu juga ada di sekarang kan ada Lionel Messi, lalu juga Higuain ya walaupun sudah lewat. Sekarang ada lagi yang baru. Nah, itu mereka itu kan ada pemasukan ke negara sih. Ada Ya, ada seharusnya kalau nggak? kita lihat kan channelnya devisa ya Mas ya. Cuma kan memang kalau kita lihat, meskipun memang dengan nilai transaksi yang cukup besar kalau kita lihat ya Messi dan teman-teman, namun kan ekonomi ini cakupannya luas Mas. Bahkan di Indonesia aja kita bisa melihat dari 17 sektor kan. Di mana memang kalau kita sendiri, sektor kita yang dominan adalah industri pengolahan dan pertanian. Artinya memang kita tidak bisa melihat dari sektor rekreasi saja. Mungkin itu yang dimiliki oleh beberapa teman-teman pemain bola ya yang masuknya ke sektor itu. Tapi kan kita lihat Argentina ini dominasinya sektor apa, yang kemudian memang itu yang akan mempengaruhi eh, kinerja ekonomi di Argentina itu sendiri. Bahkan tadi Kak Faisal melihat, Mas Faisal menyampaikan bahwa seharusnya Argentina dapat memanfaatkan komoditi boom ya, terutama komoditas kedelai. Artinya memang kalau kita lihat dari situ, dari penyampaian Mas Faisal, berarti memang Argentina cukup dominan juga terkait pertanian. Berarti ketika memang terjadi krisis ekonomi, apakah memang pemanfaatan kondisi produksi pertanian dalam negeri itu juga turut membantu, atau memang juga mengalami pelemahan atau lesu dalam proses produksi, sehingga ini juga turut menguras atau ya tadi membuat Argentina mengalami krisis berkepanjangan. Mungkin itu Mas Dida. Baik, baik. Silakan Kati, Izin Mas Ida mungkin silakan. menambahkan tadi yang pertanyaan Mas Islam ya. Jadi setahu saya memang dalam sejarahnya memang perusahaan swasta ini kan banyak yang dinasionalisasi. Dan perusahaan swasta ini banyak sekali ketergantungannya terhadap subsidi dan bantuan yang tadi yang favoritisme dari politik itu, Mas. Jadi memang perannya itu di perusahaan swasta di sini memang eh, lebih banyak golongan oligarki yang mengendalikan apa namanya ekonomi di sana. Makanya kenapa ada apa namanya perusahaan swasta ini apa namanya ikut ketergantungannya itu sangat tinggi terhadap pemerintah karena memang ada apa namanya kayak kontrak politik antara perusahaan swasta dan oligarki ini terhadap pemerintah agar memang tadi yang tadi kata Mas Ida tadi kenapa dia terus bertarung ya karena memang mereka ingin kekuasaannya memperpanjang kekuasaannya karena memang di sana tadi saya balik lagi dalam sejarahnya memang kecurangan pemilu kemudian korupsi itu tuh sangat istilahnya sangat lazim jadi apa namanya klientelisme di sana itu sangat tinggi sehingga memang yang diuntungkan adalah memang orang-orang kemudian perusahaan-perusahaan yang memang secara nilai itu menguntungkan untuk pemerintahnya gitu. Mungkin itu tambahannya Mas Dida. Terus untuk sepak bola sendiri memang sepak bola di Argentina sampai tahun 2022 itu memang cukup membantu keuangan Argentina misalnya dengan posisi statusnya Argentina dengan sepak bola yang sangat baik. Misalnya waktu kita tanding persahabatan dengan Argentina kan itu kan PSSI membayar ke Argentina. Nah, itu yang dijadikan pemasukan dari sepak bola terhadap ekonomi Argentina meskipun tidak cukup untuk menutupi utangnya. Nah, salah satunya kenapa utang Argentina itu juga cukup besar karena memang Argentina tadi yang saya sebutkan, dia itu mensubsidi dan memberikan bantuan kepada perusahaan swasta. Artinya memang perusahaan-perusahaan yang berutang juga dibiayai oleh pemerintah. Jadi cukup pelik memang sistem ekonomi dan perutangan antara perusahaan, kemudian pemerintah dan juga memang ada
kelompok-kelompok yang diuntungkan dan dirugikan, kelompok-kelompok elit yang diuntungkan dan juga masalah yang jadi memang mungkin yang di sepak bola mungkin di sana menjadi kaum elitnya mungkin, tapi yang terjadi adalah masyarakatnya tidak bisa menikmati itu gitu Mas. Jadi inflasinya tetap ya tinggi, memang tidak bisa dijangkau oleh kaum-kaum non elit. Seperti itu gitu Mas, mungkin menambahkan. Baik, baik, Ati. Omong-omong, memang sekarang peringkat 1 itu, Kat, Argentina. Sepak Enggak. bolanya di FIFA. Baik, Faisal, silakan. Oh Bung ya, Faisal. mungkin kalau aku boleh melihat ya, Mas Ida, kenapa Argentina bisa terpuruk ini sebenarnya kalau aku coba lihat ini memang di permasalahan kelembagaan. Tadi sudah disebut sama Kati berulang kali ada elite capture yang tadi saya sebutkan bahwa elite capture ini punya peran penting dalam mendrive arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Argentina. Pemerintah kebijakan yang diambil ini tidak untuk kepentingan menyelesaikan permasalahan, tetapi untuk apa ya melenggangkan apa ini namanya mengkeruk lah dari para kaum elit ini melalui kebijakan-kebijakan ekonomi oleh yang diambil oleh pemerintahan Argentina itu satu. Yang kedua memang korupsi disampaikan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, ini korupsi menjadi sesuatu yang eh, susah gitu, terlebih dari birokrasi yang rumit dan tadi inefisien fiskal budget. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang terkait fiskal belanja ini dari 25 tahun ini masih terjadi permasalahan yang eh, sama Mas Ida. Kalau di kita kan 97 kita ada perbaikan tuh proses recovery di mana kita mencoba bisa untuk memimpin. Tetapi yang berbeda dengan pemerintahan Argentina, mereka ini apa ya? Mungkin dalam proses pengambilan kebijakan ini tadi disampaikan kayak misalnya di Milei, dia kalau di luar tradisional political system party, dia kayak orang awam aja, dia masuk dalam suatu pertarungan banteng-banteng atau apa ya matador yang gede-gede gitu, dia nggak ada giginya gitu. Nah ini yang mungkin harus diantisipasi oleh pemerintahan Indonesia nantinya, jangan semua itu di apa ya dalam proses perpolitikan ini, saya memang bukan orang politik tetapi arah perpolitikan ini jangan satu ragam gitu, karena takutnya ketika nanti ada satu nada atau tidak di luar dari patronnya itu cukup berbahaya gitu. Nah kita harus belajar dari apa yang terjadi di mana namanya di Argentina, di mana 20 tahun terakhir rezim yang yang terjadi dalam Argentina ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang sama. Milei datang sosok yang baru, ini merasa kesulitan. Nah ini PR nih bagi Indonesia untuk mencapai yang kalau terakhir kemarin kan bilang Indonesia emas. Artinya Indonesia empat 2045 ini kan 20 tahun lagi. Nah ini yang harus jaga, harus banyak belajar lah dari Argentina. Dari sisi parlemennya itu nanti apa kalau di kita DPR-nya itu juga harus bagaimana juga harus ada yang menjadi check and balance dalam konteks ini ya kalau kita ingin melihat apa yang terjadi di Argentina. Mungkin itu Mas Ida. Jadi permasalahan kelembagaan, keberlanjutan dari program, keberlanjutan dari kebijakan yang diambil ini jangan sampai mempersulit para pengambil apa ya penyuplai investasi ataupun sebagainya dalam pengambilan keputusan. Jadi memang keberlanjutan dan transparansi ini penting. Itu sih Mas Baik, Ida kalau saya coba bisa tarik dari uh, apa yang terjadi di Argentina. Terima kasih Mas baik, Ida. baik, kawan-kawan. Ini waktu sudah tipis ini, tapi ada yang masih mau satu. Pak Bona ya, Izin Pak Kang. Bona itu sepertinya. Ya, singkat ya Pak Bona ya. baik. Terima kasih Kang. Terima Ya, kasih kawan-kawan semua. Izin nih. Kebetulan belum baca bukunya itu. Apakah di sana ada badan usaha milik negara ya? Ah, terus yang kedua, kulihat tuh USD kita, Indonesia ke USD dan Argentina ke USD, justru kita itu 15.000 sementara peso ke USD itu cuma 857 rupiah. Artinya ketergantungan mereka terhadap
palasnya Amerika itu sangat kecil jauh dibanding kita yang kita sangat bergantung kepada the Fed ya. Nah, mohon diterangkan lah kira-kira kenapa kayaknya kulihat kayaknya teman-teman sepakat menyebut bahwa Argentina lebih parah dari kita. Kayaknya ya. Tapi mohon Baik, baik, dijelaskan. Terima kasih. baik. Menarik, Pak Bona. Silakan langsung saja, Mas Faisal, sok. Nanti saya kasih juga kesempatan ke Kati dan atau Kati dulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Dida. Terima kasih Pak Bona atas pertanyaannya. Mungkin sedikit menjelaskan aja kenapa memang dolar eh, nilai tukar dari dolar terhadap Argentina, kemudian peso dan Argentina, sedangkan rupiah terhadap dolar itu lebih besar. Karena memang pada saat tahun 1990 ketika fix exchange rezim itu, memang Argentina sempat membuat rezim di mana satu peso sama dengan $1. Artinya memang ada dominasi dari nilai tukarnya itu sendiri meskipun hasilnya ekonominya menjadi inflasinya naik sampai 1000%, tapi memang ada sebelumnya memang ada penyesuaian itu dulu. Kenapa makanya kita agak jauh dari 15.000 kalau dia cuma berapa ratus. Itu mungkin dari sejarahnya. Mungkin Mas Faisal mau menambahkan? Silakan. Atau Amin dulu, silakan, sok. Iya, izin Pak Bona. Kalau kita berbicara nilai mata uang ya, terutama valuta asing, memang kalau kita lihat secara nominal itu terlihat jauh antara 800 dan 15.000. Namun kalau kita lihat di sini bagaimana perbandingan kita dari tahun ke tahun, terutama dari perubahan pergerakan nilai tukar kita yang masing-masing negara. Karena memang kalau kita lihat dari Argentina sendiri itu cukup jauh, sementara di Indonesia kalau kita lihat posisi sekarang ini year to date baru di angka 2-3% ya. Artinya memang pergerakan nilai tukar juga bukan hanya dilihat dari secara nominal, namun juga kalau kita lihat harus bisa secara real ya. Artinya memang di sini apakah memang jauh lebih besar atau tidak. Dan ini juga berkaitan dengan sejauh mana uh, ketahanan dolar kita ini terkait dengan sistem eksternal kita ya, terutama neraca perdagangan kita dan semacamnya. Bahkan kan kalau kita lihat sejauh ini neraca perdagangan kita masih berada di level 40 bulan berturut-turut ya, 40 lebih. Di mana memang kita masih tercatat surplus, artinya memang di sini permintaan dolar terhadap Indonesia, permintaan rupiah terhadap Indonesia juga cukup kuat. Yang ini juga memberikan dolar kita, rupiah kita, meskipun memang beberapa minggu terakhir ini mengalami pelemahan, namun memang surplus itu juga memberi dampak positif terhadap ketahanan eksternal kita, terutama rupiah kita. Jadi memang kalau kita lihat bukan hanya dari lihat nominal saja, namun real kita atau bagaimana perkembangan rupiah kita ini bisa memberikan ketahanan yang cukup kokoh terhadap kondisi eksternal kita, baik dari neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan semacamnya. Mungkin itu, Mas Dida, Pak Bona. Baik, baik. Silakan, Mas Faisal. Oh ya, makasih Mas Ida, Pak Bondan. Kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Amin ya, Mas Amin ya, Mas Ida. Jadi memang permasalahan kurs ini tadi dilihat apakah ketergantungan, tetapi kita balik lagi bagaimana kondisi perekonomian yang memang menjadi patron para ekonomi ini melihat kondisi ekonomi itu apakah sehat atau tidak. Apakah investor ini mau invest atau tidak seperti itu. Nah, itu salah satunya adalah dari kondisi defisit, misalnya fiskal. Meskipun defisit apakah manageable atau tidak. Nah, kemudian terkait cadangan dolar. Tadi sudah disebutkan bahwa cadangan dolar di Argentina itu sudah mulai menipis dan ini menghentikan apa namanya upaya dari nilai ini untuk melakukan dolarisasi sehingga mereka dia mencoba untuk stop sementara dari program ini untuk melakukan dolarisasi karena ada tekanan dolar. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya dolar ini adalah menjadi mata uang ini adalah menjadi proksi untuk melihat keberlangsungan dari perekonomian suatu negara itu. Apakah dia terikat atau tidak itu memang menjadi permasalahan. Semakin kuat mata uang kita memang akan semakin bagus, tetapi di sisi nanti dinilai ekspor itu barang kita juga dengan kata lain itu bisa dinilai juga kalau dalam sistem ekonomi itu kurang kompetitif karena dinilai barang kita ini cukup mahal. Tetapi dengan dolar yang lemah juga tidak bisa dibilang Indonesia kita bagus. Artinya kita juga belum maksimal untuk mengelola atau menambah devisa. Nilai tukar ini juga dalam proses mengatur nilai tukar ini
juga ada banyak peranan. Selain devisa yang masuk, itu juga ada bagaimana bank sentral ini juga punya andil untuk mengelola. Bagaimana mereka tarik ulur, mengeluarkan cadangannya untuk mencoba mengontrol nilai tukar. Apakah nilai tukar ini sesuai dengan keinginan, tidak hanya keinginan dari market, tetapi juga apakah bisa mampu menstimulus kegiatan aktivitas ekonomi dalam negeri. Jangan sampai rupiah kuat, tetapi ekspor kita, para perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ini terlihat barangnya menjadi semakin mahal atau semakin kompetitif. Tidak kompetitif, artinya devisa akan menurun, juga akan berdampak lagi nanti perusahaan itu juga akan melakukan misalnya efisiensi, misalnya pengurangan tenaga kerja. Jadi tolak ukur dari besaran nilai tukar ini memang penting, tapi tidak semata-mata menjadi kunci untuk melihat apa namanya kesehatan dari keuangan dari suatu negara. Dalam konteks ini memang Argentina tadi yang disampaikan misalnya kursnya lebih kuat, tapi dari kondisi ekonominya mereka defisit fiskal maupun defisit dari bank sentral sendiri untuk melakukan intervensi moneter. Mungkin itu Mas Ida yang bisa Baik, saya baik. tambahkan. Baik kawan-kawan semua, saya pikir saya harus mengakhiri forum kita karena waktu berbuka sebentar lagi dan kita tinggal tunggu beberapa menit lagi. Eh, saya pribadi akan mengucapkan terima kasih kepada Kati, lalu juga Amin dan juga Mas Faisal ya, dan yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu berbagi tentang The Rise and Fall of Argentina. Tentu saja kawan-kawan semua yang sudah berkenan bergabung bersama kami, terima kasih. Dan kami infokan bahwa pada Kamis depan Megawati Institute juga akan mengundang Markus Meisner untuk berbincang tentang bukunya yang berjudul The Coalitions Presidents Make, ya, buku baru jadi tentang koalisi. Itu riset dia tentang Indonesia. Jadi catat tanggal dan waktunya, dan kami harap kawan-kawan semua bisa hadir kembali pada kesempatan pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.